Bab 321 Bab 318, Pembagian kekuatan antara zaman kuno dan modern. Ajaran Agung Xuan Yu. Alis Fang Wang terangkat, kata Yu, memicu dugaan tak terbatas. Dengan Tai Yu bersembunyi di dunia bawah, mungkinkah ajaran Agung Xuan Yu adalah sekte dari dunia bawah? Hong Chen mulai memperkenalkan ajaran Agung Xuan Yu, berkata, dulu kala, sebelum alam fana memiliki dinasti yang berkuasa, ada ras dan kemudian sekte. Ajaran Agung Xuan Yu adalah salah satu sekte kuno yang telah ada sejak lama. Mereka memberikan metode orang suci dan membudidayakan banyak orang suci agung. Kekuatan mereka yang berkepanjangan membuat mereka kehilangan arah, dan mereka mulai melihat diri mereka sebagai penguasa alam fana. Dengan kesombongan seperti itu, banyak malapetaka terjadi, membawa penderitaan bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Nanti, ajaran Agung Xuan Yu menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Sebagai Kaisar Surga, pertama kali saya mengetahui tentang sekte ini adalah selama kunjungan saya ke dunia bawah. Mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di sana dan mencoba mengendalikan reinkarnasi, yang membuatku tidak senang. Jadi, aku memimpin istana abadi untuk mengepung mereka. Perang itu berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun istana abadi menekan ajaran Agung Xuan Yu, istana abadi juga sangat lemah. Setelah itu, aku tidak lagi meremehkan sekte-sekte dari alam fana ini dan mulai aktif mengembangkan istana abadi. Pada titik ini, dia berhenti sejenak. Fang Wang menyipitkan matanya dan bertanya, mungkinkah kewaspadaan istana surgawi alam atas terhadap alam fana dimulai darimu? Hong Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sebagian bertanggung jawab, tetapi bahkan tanpa aku, situasi ini akan terbentuk. Pada akhirnya, alam fana memiliki potensi untuk mengancam alam atas. Alam fana yang tidak mampu melawan alam atas pada akhirnya akan dimusnahkan, sementara hanya beberapa alam fana yang dapat tetap tidak tersentuh oleh alam atas. Alam fana ini termasuk di antara mereka, karena orang suci tertinggi itu masih melindunginya hingga hari ini. Nada suaranya dipenuhi dengan emosi dan rasa hormat kepada orang suci tertinggi itu. Fang Wang bertanya, apakah kau pernah melihat orang suci tertinggi? Hong Chen menggelengkan kepalanya, berkata, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih kuno dariku. Ketika aku lahir, dia sudah menjadi legenda. Lalu apakah kau pernah melihat dinasti agung dan ilahi? Aku pernah melihatnya. Pada saat itu, aku hanyalah seorang jenderal surgawi, kata Hong Chen sambil mengangguk. Hong Chen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dinasti Dewa Agung An memang kuat. Mereka bahkan menjalin hubungan persahabatan dengan alam atas. Dengan banyak dari dinasti mereka naik takhta dan keturunan kerajaan mereka menciptakan keluarga di alam atas. Tubuh orang suci Vajra yang tak terkalahkan dianggap sebagai salah satu konstitusi paling mendominasi di alam atas. Dinasti Dewa Agung An tidak dihancurkan oleh istana abadi, tetapi oleh kekuatan lain dari alam atas, yang bahkan harus diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh istana abadi. Setelah mendengar ini, Fang Wang menjadi penasaran dan bertanya, bukankah alam atas diperintah oleh istana abadi? Hong Chen berkata dengan emosi, dulu, istana abadi memang berkuasa, tetapi seperti para orang suci agung di alam fana, istana abadi tidak dapat berkuasa selamanya. Sebelum saya digulingkan, saya mencoba menyatukan alam atas melalui istana abadi, terus-menerus melancarkan perang yang membuat para dewa abadi kelelahan dan dipenuhi dengan kebencian, yang memberi kesempatan kepada murid saya yang bernasib malang itu. Berbicara tentang masalah ini, nadanya tidak penuh kebencian atau emosional, seolah-olah dia sudah lama menerimanya. Jadi, beranikah aku bertanya, mana yang lebih hebat, dinasti Agung An atau ajaran Agung Xuan Yu? Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari sekadar rencana jahat ajaran Agung Xuan Yu, dia penasaran dengan kekuatan relatif kekuatan-kekuatan teratas dari era yang berbeda. Hong Chen merenung sejenak dan kemudian berkata, sulit untuk membandingkannya. Meskipun aku menyaksikan kemakmuran dinasti Agung An, aku tidak pernah melihat kekuatan mereka secara langsung, dan ajaran Agung Xuan Yu yang bersembunyi di dunia bawah jauh dari sekuat saat masa jayanya. Namun, sekarang setelah kita tahu itu adalah perbuatan ajaran Agung Xuan Yu, kita dapat merencanakannya dengan tepat. Fang Wang mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir tentang ajaran Agung Xuan Yu yang mengintai dalam bayang-bayang. Apa sekte yang hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan dan bersekongkol? Kecuali ajaran Agung Xuan Yu dapat membunuh jalannya ke alam fana. Keduanya berbincang cukup lama,
dan Hong Chen bermaksud untuk memberikan susunan pedang setelah berdirinya Sekte Pedang, yang dapat mengalahkan kejahatan dan menstabilkan jiwa, yang secara khusus dipersiapkan untuk ajaran Agung Xuan Yu. Fang Wang tentu saja tidak keberatan. Jika Hong Chen bersedia berkontribusi, itu adalah kabar baik. Dunia bawah. Dunia itu diselimuti kegelapan, di tengah-tengah hutan belantara yang bergelombang, Taiyu kuno melangkah maju, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan tumpul. Dia terus maju hingga akhirnya berhenti di lereng bukit, dan mengikuti pandangannya. Di sana terbentang dua gunung besar di depan dengan celah di antara keduanya, membentuk ngarai yang dalam dan tampaknya tak berdasar, seperti jurang. Rencananya telah gagal, dan Hong Xianer sepertinya tidak akan pernah mempercayaiku lagi. Taiyu berbicara, suaranya bergema tanpa henti ke dalam ngarai. Dari kegelapan ngarai, angin sepoi-sepoi muncul, membawa sebuah suara, tata letak kita tidak salah, kita hanya meremehkan kekuatan Fang Wang. Bakatnya tidak dapat diukur oleh kejeniusan apapun di masa lalu, dia adalah bakat terkuat yang pernah ada. Sekarang setelah kita gagal, peluang kita sedikit. Taiyu mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak pernah meremehkan Fang Wang, tetapi dia telah menggagalkan rencana besar kita. Kaisar Donggong dapat berdiri di puncak sebuah era, tentu saja, visi dan keberaniannya tidak akan kalah dari siapapun. Dia membuat langkah yang tepat. Menghadapi kita yang tidak dikenal, dia berani menaruh semua harapannya pada Fang Wang, meninggalkan kita dalam bayang-bayang tanpa daya. Dia telah menang. Suara di dalam ngarai memuji, mengagumi Kaisar Donggong. Taiyu tampak tak berdaya, mendesah, mari kita pikirkan tentang bagaimana untuk melanjutkan mulai sekarang. Kita telah menunggu begitu lama untuk harta roh asal Dao bawaan, namun harta itu mati dengan sangat menyedihkan. Biarkan saja mati, aku masih punya bagian yang harus dimainkan. Siapa, bakat yang seharusnya tak terkalahkan jika takdirnya berubah. Jika kita merawatnya dengan baik, dia mungkin menjadi bagian penting dari rencana kita. Perjuangan besar di alam fana semakin dekat, dan keberuntungan surgawi yang diberikan oleh alam atas kepada alam fana hampir tiba. Kita tidak boleh melewatkannya lagi. Jangan khawatir, agen tersembunyi yang kita tinggalkan di alam fana akan segera muncul. Dunia bawah diliputi hawa dingin yang menakutkan saat Taiyu dan suara di ngarai bersekongkol, percakapan mereka tidak lagi menyertakan nama Fang Wang. Berita tentang tantangan pedang abadi terhadap Fang Wang dengan cepat menyebar, dan rawa surga pedang telah menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan. Pertempuran yang mengguncang bumi antara Fang Wang dan pedang abadi tentu saja menarik banyak perhatian. Hal ini juga menyebabkan, semakin banyaknya kultivator yang menuju benua naga yang menurun, ingin menyaksikan keanggunan Fang Wang. Di tepi pantai, para kultivator wanita turun, tampak seperti makhluk abadi, dengan bidadari Taisi dari istana Suzhen memimpin mereka. Di belakangnya ada Guli, mengenakan pakaian biru, membawa kotak pedang di punggungnya, wajahnya sebagian tertutup, memperlihatkan mata yang dalam dan misterius seperti kolam terpencil. Jadi ini benua naga yang menurun. Energi spiritualnya tidak istimewa. Omong kosong, bagaimanapun juga, tempat ini dulunya adalah zona terlarang. Dipulihkan hingga sejauh ini sudah cukup bagus. Memang, lihat, bukankah itu Kunlun? Kekuatan penindas dari pertempuran sebelumnya mencapai istana Suzhen, namun benua naga yang menurun tampak tidak terluka. Wang Dao ini luar biasa. Tentu saja, dia adalah seorang jenius yang sangat dihargai oleh kakak perempuan kita. Pembangunan Kunlun juga berutang banyak pada usaha kakak perempuan kita. Para pembudidaya dari istana Suzhen berdiskusi, minat mereka terusik oleh Kunlun dan Wang Dao. Gadis surgawi Taisi menoleh, menatap Guli sambil tersenyum, Gusimi, ini adalah tanah airmu, mengapa tidak maju dan memimpin jalan? Bab 322 Bab 319 Nama Sekte Dao, Kaisar Agung Para Dewa. Menghadapi pertanyaan bidadari Taisi, Guli sedikit mengangguk dan melangkah maju, sambil berjalan, dia berkata, itu pasti Kunlun, sebelum aku pergi, tidak ada gunung setinggi itu di sini. Pikiran untuk segera bertemu Fang Wang membuat hati Guli berdebar-debar karena gelisah. Selama bertahun-tahun, bahkan saat dia berlatih di istana Suzhen, dia sering mendengar legenda tentang Fang Wang. Ketika dia pertama kali tiba di istana Suzhen, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang benar-benar baru. Tempat latihan Dao di istana Suzhen lebih megah daripada yang pernah dia lihat sebelumnya, dan kedalaman ajaran Dao mereka jauh melampaui imajinasinya. Dia merasa seolah-olah dia telah melangkah langsung ke gerbang keabadian.
Namun, keajaiban yang dia rasakan tidak bertahan lama sebelum reputasi Fang Wang dengan paksa mengganggu kehidupannya di Istana Shuzhen. Mendengarkan para murid dan tetua yang kagum akan kekuatan Fang Wang, Guli merasa bangga sekaligus tidak percaya. Dia tidak pernah meragukan bakat Fang Wang, tetapi reputasinya menyebar terlalu cepat. Dia selalu berhasil mencapai prestasi yang menggemparkan. Sekarang, saat dia sekali lagi menginjakkan kaki di benua naga yang menurun, hatinya pasti menjadi cemas. Mengantisipasi sekaligus takut bertemu dengan Fang Wang, emosinya tak terlukiskan. Gadis surgawi Taisi tampaknya menyadari kegugupannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu banyak berpikir. Dia pasti peduli, dan belum lagi permintaannya agar aku menjagamu. Ayahmu Gu Tianxiong masih menerima perawatan yang baik di rawa pedang surga, meskipun kultivasinya berada di dasar. Itu menunjukkan tempatmu di hati Fang Wang." Saat Fang Wang tumbuh lebih kuat, gadis surgawi Taisi merasakan krisis. Dia takut tertinggal di belakangnya, dan hal yang sama berlaku untuk Istana Shuzhen. Untuk mendapatkan dukungan dari Fang Wang dan Wang Dao, dia perlu membangun aliansi yang erat antara kedua kekuatan tersebut. Para pengikut Istana Shuzhen dilarang menikah, dan gadis surgawi Taisi harus mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, dia memuja Fang Wang tanpa perasaan romantis apapun dan mengalihkan rencananya kepada Guli. Guli sangat cocok untuk ini, bukan murid resmi Istana Shuzhen, tetapi dia berlatih di sana. Begitu Guli melahirkan seorang putri dengan Fang Wang, dia berencana untuk membawa anak itu ke Istana Shuzhen, dengan demikian mengamankan hubungan yang stabil antara istana dan Fang Wang selamanya. Mendengar kata-kata gadis surgawi Taisi, perasaan tegang Gu Li sedikit mereda, dan dia melemparkan pandangan penuh terima kasih ke arahnya. Sejak mereka bertemu, gadis surgawi Taisi telah merawatnya dengan baik. Tentu saja, dia sadar bahwa semua ini karena Fang Wang, tetapi anugerah bantuan tidak boleh diabaikan. Di tempat lain, rawa pedang surga ramai dengan kegembiraan. Su Qiuming, berpakaian abu-abu, berjalan di tepi danau. Saat dia mengamati pemandangan rawa pedang surga yang berkembang pesat hari ini, wajahnya dipenuhi dengan emosi. Di samping Su Qiuming ada orang lain, seorang Taois dengan jubah Tao longgar dan gelap, memegang pengocok ekor kuda, dan membawa pedang kayu persik di punggungnya, dengan topi sarjana di kepalanya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah mencari seseorang. Berhenti mencari, dia telah mempraktikkan semacam teknik luar biasa. Kecuali dia muncul di hadapanmu, kamu tidak akan dapat menemukannya, kata Su Qiuming dengan sedikit geli dalam suaranya. Taois itu berkata dengan penuh kerinduan, sungguh luar biasa. Bahkan dengan kemampuan ramalan dan persepsiku, dia tetap sulit dipahami. Tidak heran dia berani menyebut dirinya Dao Surgawi. Su Qiuming melihat ke arah sekelompok kultivator pedang yang berada di danau, memahami niat pedang surgawi, dan berkata, rawa pedang surgawi benar-benar hebat sekarang. Tampaknya menjadi sekte pedang tidak akan semudah itu bagiku. Sang Taois menoleh, menepuk bahunya, dan tertawa, apa yang perlu ditakutkan? Ini semua tentang pedang Dao, kau tidak akan kalah. Katakan padaku, apa yang harus kusebut sekteku? Wang Dao sudah memiliki Xuanzong, sekte Buddha, dan sekte pedang. Sekte Daoku harus melampaui mereka dalam kemegahan. Dia berbicara dengan santai, seolah-olah posisi di sekte Dao telah ditakdirkan untuknya. Tidak harus megah, itu terutama perlu mencerminkan Daomu. Ini tentang murid masa depan. Selama garis keturunanmu cukup kuat, bahkan jika kau memilih gelar yang paling biasa, itu akan tetap bergema di surga, kata Su Qiuming dengan tenang. Semangat juang di matanya tumbuh lebih kuat saat dia merasakan banyak niat pedang yang kuat. Dengan Fang Wang yang menarik banyak kultivator hebat untuk datang dan bersumpah setia, seberapa kuatkah dia sekarang? Fang Wang, yang berkultivasi dalam kabut Lingwu, tidak menyadari kedatangan Su Qiuming dan Guli. Dia sangat fokus pada kultivasinya, tanpa memikirkan orang lain. Sejak berdirinya Wang Dao, setiap hari dia melihat murid-murid baru bergabung. Setiap kali ada saingan kuat yang menyerang, Fang Wang tidak perlu mengangkat satu jari pun, jadi dia bisa berkultivasi dengan tenang. 5 tahun telah berlalu sejak pedang abadi menantangnya. Dalam 5 tahun itu, dia semakin dekat dengan alam pemecah surga tingkat kelima. Tidak peduli seberapa bergejolak dan mengguncang bumi suara di dalam rawa surga pedang, dia tetap tidak tergerak, sepenuhnya mengabdikan diri untuk mencari jalan.
Waktu berlalu dengan cepat dalam proses kultivasi Fang Wang sampai tiba-tiba, aura yang kuat mengganggunya. Dia membuka matanya dan melihat, jejak keterkejutan melintas di tatapannya. Dia melihat dua sosok di langit di atas rawa surga pedang bertabrakan dengan liar, bergerak sangat cepat sehingga manusia biasa tidak dapat menangkapnya dengan mata telanjang. Kedua individu itu merapal mantra dengan kecepatan ekstrim, dan fenomena yang dibentuk oleh kekuatan spiritual terus berkembang di udara. Lapisan cahaya kemasan muncul di dalam rawa surga pedang, melindungi tanah. Dua kultivator alam melangkah langit. Fang Wang mengangkat alisnya. Beberapa dekade yang lalu, akan sulit baginya untuk bertemu bahkan dengan satu kultivator alam melangkah langit, tetapi sekarang dua dari mereka telah datang ke wilayahnya untuk berduel, tinggal jauh di atas tanah dan dengan jelas. Menunjukkan rasa hormat kepada rawa surga pedang, yang sangat masuk akal bagi mereka. Pada saat ini, Hong Chen muncul dari Ling Wu di belakangnya dan berjalan untuk berdiri di belakangnya. Nasibmu telah tiba. Aku tidak menyangka seorang kaisar agung yang bereinkarnasi akan datang dan bergabung denganmu. Kata Hong Chen, suaranya diwarnai kegembiraan. Seorang kaisar agung yang bereinkarnasi. Fang Wang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, Kaisar Hantu telah menyebutkan pengiriman reinkarnasi seorang kaisar agung untuk membantunya. Dia hampir melupakannya. Dia memfokuskan pandangannya, mencoba menentukan siapa di antara mereka yang merupakan kaisar agung yang bereinkarnasi. Segera, salah satu dari mereka meyakinkannya bahwa mereka memang reinkarnasi seorang kaisar agung. Kaisar ini bukan orang biasa. Mungkinkah dia? Gumam Hong Chen. Melihat ke cakrawala, Fang Wang bertanya, siapa dia? Kaisar ilahi dari dinasti Ilahian yang agung. Orang ini adalah putra kaisar terakhir dari dinasti Ilahian yang agung, Kaisar Antian. Selama pertempuran dinasti Ilahian yang agung dengan alam atas, dia pernah berjuang masuk ke alam atas dan menyebabkan kehebohan, bisik Hong Chen. Kaisar Antian, ayah dari Kaisar Hantu. Jadi gelar kekaisaran Kaisar Ilahian yang agung adalah Antian. Fang Wang merasa heran dalam hati. Memikirkan bahwa di antara anak-anak Kaisar Antian, ada dua kaisar agung, yang membuatnya semakin penasaran dengan dinasti An Ilahi yang agung. Sulit dibayangkan seberapa kuat dinasti An Ilahi yang agung itu ketika dihancurkan. Kaisar Surgawi lahir dengan fenomena surgawi, cahaya kemasan memancar dari tubuhnya, menembus penghalang antara dua alam, membuat alam atas khawatir. Kelahirannya lah yang membawa malapetaka bagi dinasti surgawi yang agung. Akhirnya, ia binasa di alam atas, dan siapa yang mengira jiwanya akan bereinkarnasi, kata Hong Chen dengan penuh emosi. Setelah mendengar ini, Fang Wang merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Kaisar ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Fang Wang memperhatikan dengan saksama. Kaisar surgawi yang bereinkarnasi itu menghunus pedang kayu persik dalam pertempuran. Ia tidak mengumpulkan makhluk roh apapun, juga tidak menggunakan artefak magis yang kuat. Tidak peduli teknik tertinggi apapun yang digunakan lawannya, ia selalu membalas dengan satu serangan pedang, tampak setenang angin dan seringan awan. Keduanya tampak seolah-olah mereka bukan petarung dari alam yang sama. Bab 323 Bab 320, Sekte Dewa, Kekuatan Penindasan Fang Wang. Hanya itu yang kau punya. Reinkarnasi Kaisar Dewa sebagai seorang tahu berkata dengan wajah penuh senyum mengejek, tangannya menggoyangkan pedang kayu persik, membubarkan angin dan api yang mengamuk yang menyerangnya. Lawannya adalah seorang pria kekar berpakaian hitam, jubahnya dihiasi sisik binatang iblis dan ikat pinggangnya terbuat dari kulit jiao, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi, lentera hitam melayang di atas kepalanya, dari mana ribuan mantra meledak. Menghadapi ejekan Tao, pria berbaju hitam itu menampakkan ekspresi marah saat dia mulai merapal mantra dengan sekuat tenaga. Tao, reinkarnasi Kaisar Dewa bernama Jiang Senming, datang bersama Su Qiuming, dia bertujuan untuk menjadi salah satu dari 12 sekte Dao, oleh karena itu, dia memilih salah satu kultivator terhebat di rawa surga pedang untuk membuktikan dirinya. Jiang Senming tampaknya merasakan sesuatu dan melirik ke suatu tempat di rawa surga pedang yang dikelilingi oleh Ling Wu. Dengan senyum mengembang di sudut mulutnya, dia berbalik kembali ke pria berpakaian hitam, melonggarkan cengkeramannya pada pedang kayu persik. Pedang itu berdiri tegak di hadapannya, menahan kekuatan spiritual luar biasa yang melonjak. Seperti lautan biru, menenggelamkannya, namun pedang kayu persik menciptakan wilayah yang benar-benar aman di sekelilingnya. Aku sudah selesai mempermainkanmu. Jiang Senming bergumam,
dan saat suaranya jatuh, dengan suara keras, api kemasan meletus dari dalam dirinya, menembus lautan kekuatan spiritual biru, membubung ke langit, meraih surga. Energi yang melepuh menyebabkan seluruh cakrawala berubah warna. Itu adalah, di sebuah paviliun, Yang Du berdiri di tepi balkon lantai 2, mencengkeram pagar dengan erat, tatapannya tertuju pada cakrawala. Tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, sudah lama sejak aku melihatnya. Hong Chen bergumam dari belakang Fang Wang. Fang Wang secara alami dapat mengetahui bahwa Jiang Shenming sedang menggunakan tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan dan itu bukan hanya pada tahap penyelesaian kecil, itu sudah pada tahap penyelesaian besar. Memang, dia layak menjadi salah satu dari 12 sekte Tao. Kultivasi Jiang Shenming telah tumbuh ke tingkat yang sangat kuat, dan ditambah dengan bakatnya, menyapu bersih alam langit bukanlah tugas yang sulit. Tidak menantang Fang Wang secara langsung berarti Jiang Shenming sudah yakin. Fang Wang berpikir dalam hati, tampaknya efek jera dari pertarungannya dengan pedang abadi masih kuat. Jiang Shenming, setelah mengaktifkan tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, tampak seperti dewa matahari yang berdiri di langit saat dia mengacungkan pedangnya ke arah pria berpakaian hitam. Dengan serangan ini, lautan energi spiritual yang luas langsung tersebar. Hampir dalam sekejap, dia mencapai pria berpakaian hitam. Pupil mata pria berpakaian hitam itu mengerut, secara naluriah mundur saat lentera hitam di belakangnya bergerak ke depan, apinya meledak, berubah menjadi naga hitam yang ganas dan menakutkan yang menerjang Jiang Shenming. Dengan satu tebasan pedangnya, Jiang Shenming menebas naga hitam itu, membelah lautan awan di langit, dan gelombang energi yang melonjak, seolah membelah langit dan bumi menjadi dua. Serangan ini sangat kejam, bahkan dengan perisai susunan besar Wang Dao, setiap makhluk dapat merasakan panasnya ki pedangnya. Lentera hitam di depan pria berpakaian hitam langsung hancur oleh serangan itu, dan dia terpental kembali, menyemburkan darah. Berdiri di tepi danau, Su Qiuming menyipitkan matanya, dipenuhi dengan semangat juang. Gadis surgawi Taixi, Guli, dan sekelompok kultivator gadis istana dari istana Suzhen baru saja memasuki rawa surga pedang. Saat mereka berjalan melewati hutan, mereka menatap pertempuran di langit, semuanya sangat tersentuh. Siapa orang ini? Dia sangat kuat, bukankah itu Jiang Shenming dari keluarga Jiang? Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Leluhur keluarga Jiang pernah melahirkan seorang kaisar agung, salah satu klan kekaisaran abadi di zaman sekarang. Aku mengunjungi keluarga Jiang ketika aku masih kecil bersama para tetua klanku. Jiang Shenming dan aku seusia, tidak lebih dari 1000 tahun. Alam apa yang telah dia capai? Dia merasa lebih kuat dari alam pemecah surga. Alam pemecah surga, dia telah melampaui alam lorong ilahi. Mendengarkan diskusi juniornya, gadis surgawi Taixi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dia menatap tajam ke arah sosok Jiang Shenming yang menjauh, matanya dipenuhi dengan rasa sedih. Apakah Jiang Shenming datang untuk menantang Fang Wang? Sayang sekali, seorang jenius tak tertandingi lainnya akan segera menghancurkan hati daunnya. Di atas langit, Jiang Shenming, yang tidak menyadari pikiran para penonton di bawah, memutar lehernya dan memperlihatkan seringai ganas. Energi yang membakar tubuhnya dengan ganas, menyebabkan jubah daunnya berkibar seperti api, dengan aura yang benar-benar hebat. Tepat saat dia hendak terbang ke arah pria berpakaian hitam itu, sebuah suara terdengar. Semua yang datang ke rawa surga pedang adalah tamu, mengapa harus bersikap bermusuhan seperti itu? Mari kita hentikan konflik ini. Jika Anda ingin bertemu dengan saya, Anda dipersilakan turun dan mencari tempat untuk berbicara. Suara Fang Wang meninggi, bergema di dalam rawa surga pedang. Setelah mendengar kata-kata Fang Wang, Jiang Shenming berhenti, dan energi yang menghilang dengan cepat dari tubuhnya. Dia menyarungkan pedang kayu persiknya di sarungnya di punggungnya dan jatuh ke bawah. Pria berpakaian hitam itu terbang dari kejauhan, darah berlumuran di sudut mulutnya, tetapi jubahnya tidak rusak, tidak tampak acak-acakan, setidaknya dari luar. Di ujung jembatan, Fang Wang berdiri dan berkata, biarkan Dugu Wenhun merawat kultivator yang terluka sementara aku bertemu dengan Kaisar Agung ini yang bereinkarnasi sendirian. Hong Chen mengangguk dan kemudian menghilang dari atas jembatan. Fang Wang meregangkan tubuhnya dan berbalik untuk berjalan menuju paviliun. Dengan langkahnya, Ling Wu yang menyelimuti jembatan kayu itu menghilang. Setelah sebatang dupa terbakar, di dalam paviliun,
Fang Wang dan Jiang Shenming duduk bersama sementara Song Jinyuan menuangkan teh untuk mereka, tatapannya sesekali melirik ke arah Jiang Shenming. Jiang Shenming, dengan mata berbinar, menatap Fang Wang dan bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah kekuatanku memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 12 sekte Tao? Alih-alih menjawab, Fang Wang malah membalas dengan sebuah pertanyaan, kedua belas sekte Tao masing-masing memiliki tradisi Tao yang unik. Apa tradisi Taomu? Jiang Shenming menjawab, karena sudah ada sekte Buddha, maka aku akan menyebutnya sekte dewa, yang berfokus pada kultivasi tubuh. Fang Wang menggelengkan kepalanya. Jiang Shenming mengerutkan kening dan bertanya, apa? Apakah nama sekte dewa sudah diambil? Sekte Zurulai sebelumnya memang disebut sekte dewa, tetapi sekarang ia telah mendirikan sekte Buddha. Fang Wang menjawab, tradisi Tao kultivasi tubuh tidak cocok untukmu. Setidaknya, kamu tidak memiliki fisik yang terkuat. Mendengar kata-kata ini, wajah Jiang Shenming mengalami perubahan drastis. Dia tanpa sadar ingin membanting meja, tetapi saat telapak tangannya hampir mengenai meja, dia berhenti. Sambil menahan amarahnya, dia bertanya, fisik siapa yang lebih kuat dariku? Fang Wang menatapnya dan berkata, kamu seharusnya memiliki seni tertinggi yang lebih kuat. Tubuh suci Vajra tak terkalahkanmu hanyalah warisan dari garis keturunanmu. Bukan. Jiang Shenming menatap Fang Wang dengan heran, tidak menyangka Fang Wang mengetahui asal-usulnya. Saat dia hendak menjawab, Fang Wang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakangnya, tangan kanannya menekan bahu Jiang Shenming. Jika kamu bisa berdiri, aku akan menyetujui pendirian sekte kultivasi tubuhmu. Suara Fang Wang mengikuti, nadanya acuh tak acuh. Jiang Shenming tertegun dan kemudian menjadi sangat marah. Dia segera mencoba untuk bangkit, tetapi telapak tangan Fang Wang tampak seperti gunung yang menekannya, melumpuhkannya. Ia dengan cepat menyalurkan energi yang di dalam tubuhnya, dan tubuh suci Vajra tak terkalahkannya pun meledak. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Energi yang dimilikinya tidak dapat keluar dari tubuhnya. Kekuatan penindasan yang tak terbayangkan mencegah energi yang dimilikinya membanjiri dagingnya. Ia tidak pernah merasakan hal seperti itu, bahkan ketika bertarung melintasi alam. Ia selalu dapat mengandalkan tubuh suci Vajra tak terkalahkannya untuk mengukir jalan keluar atau menembus segel. Bagaimana ini mungkin? Song Jinyuan berdiri di samping, menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat, tetap diam, geli melihat. Bagaimana Fang Wang menaklukkan Jiang Shenming yang bersinar terang bab 324 bab 321, filsafat sekte Dao, yang terhebat dalam 10.000 tahun. Di ruangan itu, Jiang Shenming duduk di meja, tubuhnya sedikit gemetar, dan keringat dingin mengucur dari wajahnya, membuat suasana menjadi sangat tegang. Berdiri di belakangnya, Fang Wang berdiri dengan postur kaku, benar-benar diam, tatapannya sangat tenang. Setelah 10 napas panjang, Jiang Shenming masih tidak bisa melepaskan diri, wajahnya berubah merah padam karena frustrasi yang luar biasa. Dia bisa menerima kekalahan dari Fang Wang, setelah mengetahui prestasi pertempuran Fang Wang, dia yakin dia bukan lawannya. Tetapi dia tidak bisa menerima penghinaan atas kekalahannya. Pihak lain telah menahannya hanya dengan satu tangan, dan tidak membiarkan sedikit pun energinya bocor. Bahkan seorang kultivator hebat alam jiwa sejati tidak dapat mencapai prestasi ini. Setelah melihat kulitnya, Song Jinyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Teman Dao Jiang, tidakkah kamu akan mengalah? Semakin kuat Master Dao of Hope, semakin layak untuk diikuti, bukan? Mendengar ini, Jiang Shenming yang sebelumnya marah menjadi tenang. Dia hampir melupakan niat awalnya. Dia menghela napas, menyadari bahwa saat tubuhnya rileks, tekanan yang diberikan oleh Fang Wang sebenarnya berkurang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Fang Wang, yang sedang menatapnya dan berkata, kamu memang kuat, tetapi di masa depan, kamu akan menjadi Master Sekte Dao, yang mewakili garis keturunan Dao of Hope. Kamu harus memiliki hati yang mampu merangkul ribuan murid. Apakah kamu menjadi orang suci atau kaisar, kamu harus memiliki kemurahan hati seperti itu. Sikap Jiang Shenming sebelumnya dalam pertempuran dengan pria berpakaian hitam telah membuat Fang Wang agak khawatir tentang masa depannya sebagai Master Sekte Dao, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memberinya pengingat yang kuat. Sertifikasi Kaisar Suci, kamu pikir aku bisa mencapainya? Tanya Jiang Shenming, terkejut. Song Jinyuan menatap Fang Wang dengan keterkejutan yang sama. Pujian yang sangat tinggi.
Sudah bertahun-tahun sejak seorang Santo Agung atau Kaisar Agung muncul di alam fana, mereka adalah makhluk legendaris. Mendengar kata-kata Jiang Senming, Fang Wang menyadari bahwa bajingan itu tidak tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang Kaisar Agung. Setelah dipikir-pikir, itu juga benar, lagi pula, Kaisar Senming pernah menyebabkan keributan di alam atas, menyinggung kekuatan di sana, dan Kaisar Hantu tentu saja takut mengungkapkan identitasnya. Jika bukan karena Hong Chen di sisi Fang Wang, dia tidak akan tahu identitas Jiang Senming, hanya saja ada hubungan dengan keluarga kerajaan dari dinasti Dewa Agung. Tentu saja, kau bisa. Apa kau tidak punya kepercayaan diri ini? Tujuan Dao of Hope bukanlah untuk memperebutkan kekuasaan atau pengaruh, tetapi untuk mengejar jalur kultivasi yang mencari kebenaran dan kemajuan bersama. Di mataku, kedua belas sekte Dao memiliki potensi untuk mencapai sertifikasi Kaisar Suci. Oleh karena itu, aku lebih menghargai potensi dan karakter daripada kekuatan semata, kata Fang Wang dengan tenang. Jiang Senming tertegun. Fang Wang melepaskannya, lalu duduk di seberangnya, memberi isyarat agar Song Jinyuan juga duduk. Fang Wang secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Jiang Senming dan berkata, bakatmu seharusnya tidak terbatas pada fisikmu. Dalam percakapan kita sebelumnya, aku bisa merasakan bahwa kau menahan diri. Ada kekuatan yang kuat di dalam dirimu. Seorang kultivator alam jiwa sejati yang khas kemungkinan besar tidak akan cocok untukmu. Aku bersedia menerimamu ke dalam Dao of Hope, untuk membiarkanmu mendirikan sekte ilahi, tetapi kau perlu mempertimbangkan dengan saksama apa yang akan diajarkan oleh sekte ilahi. Untuk menjadi salah satu dari 12 sekte Dao, kamu harus murah hati kepada murid-muridmu dan tidak terlalu berhati-hati terhadap murid-murid dari sekte Dao lain. Tentu saja, aku juga akan murah hati kepadamu. Aku dapat mengajarkanmu teknik kultivasi tubuh di luar tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, yang aku ciptakan berdasarkan tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan. Jiang Senming masih terkejut dengan filosofi Fang Wang untuk sekte Dao-nya ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Fang Wang juga mengetahui tubuh suci Vajra yang tak terkalahkan, dan matanya membelalak tak percaya. Fang Wang tidak menjelaskan lebih lanjut dan langsung merangsang energi yang di dalam tubuhnya, mengubah pupil matanya menjadi kemasan dan untaian energi yang merembes keluar dari tubuhnya. Pupil mata Jiang Senming tiba-tiba membesar. Energi yang sangat kuat, bahkan ayahnya, yang telah dipuji sebagai jenius terkuat di keluarga mereka selama 10.000 tahun, tidak memiliki energi yang begitu kuat. Bagaimana kamu? Jiang Senming bertanya dengan suara gemetar. Fang Wang tersenyum dan berkata, aku secara alami telah menerima warisan. Keputusanmu untuk bergabung dengan Dao of Hope seharusnya didasarkan pada lebih dari sekadar mendengar namaku. Pasti ada kekuatan yang membimbingmu dalam kegelapan, kan? Jiang Senming merasakan badai di hatinya, dan matanya dipenuhi rasa hormat ketika dia melihat Fang Wang. Namun, Song Jinyuan tidak bisa mengerti. Namun, dia tidak bingung, karena Fang Wang bukan lagi eksistensi yang bisa dia pahami. Jiang Senming menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Kalau begitu, sekte ilahiku tidak akan fokus pada kultivasi tubuh. Aku akan mewariskan kultivasi ilahiku. Kultivasi ilahi. Orang yang menjawab adalah Song Jinyuan, yang cukup tertarik. Jiang Senming berkata sambil tersenyum bangga, sejak aku lahir, mimpiku lebih panjang dari yang lain. Mimpi semalam saja bisa bertahan selama 1000 tahun. Dalam mimpiku, seolah-olah aku sedang menjalani siklus reinkarnasi. Aku telah menyatukan kultivasi dari setiap kehidupan dalam mimpiku untuk menciptakan jalur kultivasi ilahiku. Aku telah membangun sistem yang lengkap. Jika aku hidup di zaman kuno, aku pasti akan menjadi orang suci yang hebat. Song Jinyuan tampak skeptis tetapi tidak berbicara dengan tidak hormat. Fang Wang berkata sambil tersenyum, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Setelah sekte pedang didirikan, sekte ilahi juga akan lahir. Tidak ada peringkat di antara 12 sekte Dao, semuanya setara dalam status, dan tidak akan ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di masa mendatang. Aku akan membubarkan sekte Dao bukan karena terlalu lemah, tetapi hanya jika melanggar prinsip moral Dao harapan. Jadi, aku harap kamu tidak akan terlalu menekankan perbandingan di masa mendatang, karakter para murid lebih penting. Jiang Senming mendapati Fang Wang sangat benar dan bertanya-tanya apakah dia berpura-pura. Bagaimanapun, dia akan bergabung dengan Dao Harapan terlebih dahulu. Aku akan mengingatnya, kata Jiang Senming dengan sungguh-sungguh. Kamu adalah Master Dao,
kamu yang memiliki keputusan akhir. Fang Wang sangat puas dengan sikap Jiang Shenming dan menantikan hari ketika 12 sekte dewa akan bersatu. Setelah itu, mereka berdua mulai mengobrol santai. Jiang Shenming sangat tertarik dengan eksploitasi Fang Wang dalam menyapu bersih 7 klan suci. Meskipun klan-klan itu tidak sekuat keluarga Jiangnya sendiri, insiden itu berdampak besar dan juga memicu perdebatan sengit dalam keluarganya. Mengenai membual, Fang Wang cukup pandai dalam hal itu, dan dia tidak pernah membual selama bertahun-tahun. Menghadapi Kaisar Agung yang bereinkarnasi, dia sedang ingin menuruti keinginannya. Selama 10 tahun berikutnya, pemilihan sekte pedang secara resmi dimulai, karena banyaknya kultivator yang berpartisipasi, sulit untuk membuat pilihan dalam beberapa hari atau bulan, jadi acara tersebut berlangsung selama 3 tahun tanpa kesimpulan. Pemilihan ini menjadi acara paling megah di benua naga yang menurun dalam 10.000 tahun, di bawah pengaturan Dugu Wenhun dan Hong Chen. Langit di atas Grand Qi berubah menjadi medan perang bagi para kultivator pedang, dengan formasi Dao of Hope yang menyegel area tersebut. Orang-orang biasa di Grand Qi dapat mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan pertempuran yang mirip dengan pertempuran para dewa. Ini semakin memperkuat reputasi Dao of Hope yang tangguh di hati orang-orang. Dari awal hingga akhir, Fang Wang tidak pernah muncul, tetapi kisah-kisah tentang dia yang membimbing para kultivator dalam kultivasi mereka sering muncul dari rawa-rawa surga pedang. Dikatakan bahwa Fang Wang mengajarkan Dao kepada orang-orang tanpa memandang tingkat kultivasi atau latar belakang mereka, memilih hanya berdasarkan takdir, yang membuat citra Master Dao semakin menjulang tinggi. Dalam sekejap mata, 17 tahun telah berlalu sejak Jiang Shenming menjadi murid Fang Wang. Tingkat kultivasi Fang Wang juga telah meningkat dari lapisan keempat alam pemecah surga ke lapisan keenam. Pada hari ini, di atas Kunlun, di tebing, Fang Wang berdiri bahu-membahu dengan Guli. Angin musim semi berkibar-kibar di jubah dan rambut mereka. Fang Wang tersenyum dan berkata, kalian telah kembali selama 17 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya kita berduaan. Dia melirik profil Guli yang lembut, mengingat kenangan interaksi mereka di masa lalu. Baginya, itu adalah 100.000 tahun yang lalu, dan banyak kenangan telah menjadi kabur. Guli meliriknya, tetapi segera mengalihkan pandangannya saat mata mereka bertemu. Dia bertanya, apakah sekte pedang telah dipilih? Mengapa para pembudidaya pedang yang gagal masih bisa menunjukkan ilmu pedang mereka? Fang Wang terkekeh pelan dan berkata, jika kita menilai sekte pedang berdasarkan kekuatan, apa yang membuatnya berbeda dari sekte biasa? Bab 325 Bab 322 Turunnya kesengsaraan amanat besar. Apakah yang kau maksud adalah bakat dalam ilmu pedang? Guli bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Wang tersenyum dan berkata, tepat sekali, siapapun yang ilmu pedangnya dapat membuat para pengikut ilmu pedang tunduk dan bahkan bercita-cita untuk menirunya, orang itu dapat menjadi guru sekte pedang. Guli tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, aku pikir setiap orang telah membuat pilihan mereka di dalam hati mereka ketika datang ke kultivator pedang. Siapa? Tentu saja, kau. Haha. Fang Wang menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, jubah putihnya berkibar, senyumnya memiliki kualitas yang halus, namun itu sama sekali tidak menjijikkan, setidaknya, itu membuat hati Guli sedikit gemetar. Guli meliriknya ke samping dan berkata dengan kesal, apa yang kau tertawakan? Fang Wang menjawab sambil tersenyum, meskipun kau mengatakan yang sebenarnya, aku tentu tidak akan memilih diriku sendiri sebagai guru sekte pedang. Kulitmu benar-benar tebal, katanya. Sebagai seorang Master Dao, seseorang secara alami perlu menggabungkan kekuatan dari 12 sekte Dao, memahami sedikit dari masing-masing. Sedikit, kerendahan hatimu itu pantas dibalas. Aku tidak bersikap rendah hati, kamu salah dengar, katanya. Berdiri di atas tebing, mereka bercanda bolak-balik. Setiap kata dari yang satu membuat sudut mulut yang lain terangkat, membuat suasana semakin menyenangkan. Waktu terus berlalu. 2 tahun kemudian, pemilihan Master Sekte Pedang akhirnya berakhir. Pada saat yang sama, Wakil Master Dao dari Wang Dao, Dugu Wenhun, mengumumkan pembentukan Sekte Pedang dan Sekte Dewa secara bersamaan, dengan Jiang Shenming, seorang kultivator alam melangkah langit, sebagai Master Sekte Dewa. Dugu Wenhun secara khusus menyoroti alam melangkah langit, yang menyebabkan gelombang kejut di antara berbagai kekuatan dunia. Ini adalah alam tinggi yang bahkan sulit dicapai oleh klan suci biasa dan klan kekaisaran. Pada hari ini, di salah satu aula besar, Fang Wang duduk di kursi utama.
Istana Dao ini dibangun selama beberapa tahun atas usaha Hong Chen dan Song Jinyuan. Hingga pembangunan Kunlun selesai, istana ini berfungsi sebagai aula dewan untuk Wang Dao. Fang Wang duduk di kursi giok, tidak mewah, tetapi memancarkan suasana kemegahan. Sosok-sosok berdiri di aula, semuanya adalah petinggi Wang Dao yang baru didirikan, memegang wewenang untuk mengatur tatanannya. Su Qiuming dan Jiang Shenming berdiri di tengah aula, keduanya memancarkan kehadiran yang kuat tanpa ada niat untuk mengendalikannya. Dugu Wenhun berdiri di depan tangga, berbalik menghadap Su Qiuming, dan berkata, Su Qiuming, dengan kultivasi tingkat kelima dari alam nirvana, kamu telah menciptakan pedang tanpa pamrih, teknik 3000 pedang dewa, pedang pemusnahan cakrawala, dan seterusnya. Meskipun kamu bukan kultivator pedang terkuat di Wang Dao, penguasaan pedangmu telah diakui oleh Wang Dao. Kami berharap pedang yang telah kamu bangun akan diwariskan di Wang Dao dan bahkan menyebarkan kejayaannya ke seluruh alam fana. Ingatlah, di Wang Dao, kekuatan bukanlah kuncinya, kontribusi terhadap cara kultivasi dan makhluk hidup di alam fana adalah yang paling penting. Su Qiuming mengangguk dan berkata, aku akan mengabdikan diriku untuk mengolah pedang Dao dan tidak akan pelit dengannya. Fang Wang tersenyum dan melambaikan tangannya, sebuah token perak terbang keluar dari lengan bajunya. Itu adalah token perak dengan tulisan, Wang, di bagian belakang dan, Sword Sek, di bagian depan. Ini adalah token Wang Dao yang ditempa oleh Hong Chen, yang memuat banyak larangan, mirip dengan artefak magis. Su Qiuming menerima token Sekte Dao dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Fang Wang menatap Su Qiuming, hatinya penuh dengan emosi. Memang, tidak peduli bagaimana jalan takdir mungkin berliku dan berbelok, mereka yang ditakdirkan untuk mencapai puncak akan selalu bersinar terang jika mereka bertahan hidup. Kecepatan peningkatan level kultivasi Su Qiuming sangat cepat, meskipun dia tidak dapat mengimbangi Fang Wang, mencapai level kelima dari alam nirwana di usianya, yang kurang dari 500 tahun, tentu saja merupakan yang terbaik di alam fana. Selama tahun-tahun ini, Su Qiuming telah menunjukkan semua teknik pedang pamungkasnya dalam Ki Agung, memenangkan hati banyak kultivator, dan bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi pun memujinya. Hong Chen juga sangat memujinya. Tanpa takdir jalan suci, hati pedang menang atas surga. Dugu Wenhun mulai mengumumkan Jiang Shenming sebagai guru sekte dewa sementara Hong Chen, Song Jinyuan, Zurulai, 3 dewa laut kaisar, Yang Du, Zuyan, dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Yang Du diam-diam menyemangati dirinya sendiri, berpikir, aku memiliki tubuh surgawi seperti para senior, aku harus bekerja keras. Sekte kultivasi tubuh ini harus menjadi milikku. Dia mendengar bahwa Jiang Shenming ingin mendirikan sekte kultivasi tubuh, tetapi Fang Wang menolaknya, dan dia segera mengerti bahwa sekte kultivasi tubuh adalah apa yang telah ditinggalkan para pendahulunya untuknya. Sayangnya, kekuatannya masih sederhana, tidak cukup untuk membangkitkan rasa hormat. Chu Yin, sebagai murid pertama Fang Wang, juga memendam ambisi yang begitu tinggi, dan dia telah merencanakan nama untuk sekte Dao-nya sendiri. Sekte Roh, sekte kekuatan spiritual, dengan fokus pada peningkatan kultivasi seseorang. Setelah menerima token, Jiang Shenming sama-sama gembira dan bahkan membuat wajah-wajah mengejek ke arah Su Qiuming, karena keduanya telah berkumpul dan menerima token sekte Dao, yang sangat memuaskan. Tepat saat Fang Wang hendak berbicara, suara gemuruh datang dari luar aula. Dugu Wenhun merasakannya dan tersenyum, itu formasi Kunlun, mungkin wanita abadi itu telah tiba. Yang lain juga menunjukkan senyum, mengetahui bahwa Fang Wang memiliki 2 tunangan, satu adalah Zhou Sui dari sekte Jin Xiao, dan yang lainnya adalah Hong Xianer, mantan putri ke-7 dari dinasti ilahi Yu Agung. Di antara mereka, Hong Xianer adalah yang lebih terkenal, seorang kultivator alam melangkah langit sejati. Jiang Shenming menimpali, itu bukan auranya. Dia mengenal Hong Xianer, karena pernah bertemu dengannya sebelumnya ketika Kaisar Donggong masih berkuasa. Selama kunjungan keluarga Jiang ke Donggong, saat itulah dia bertemu dengan Hong Xianer. Fang Wang juga merasakannya, berdiri, dan dengan sepatah kata menghilang di depan kursi giok. Lanjutkan, aku akan pergi melihatnya. Anggota kelompok lainnya saling bertukar pandang, dan Hong Chen melangkah maju, berkata, mengenai pendirian sekte pedang dan sekte dewa, kita masih perlu berdiskusi lebih lanjut. 12 sekte Dao tidak memiliki tatanan dan klasifikasi yang terpadu, yang harus kalian tentukan sendiri. Jiang Shenming tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam,
Master Dao memang punya banyak waktu luang. Hong Chen meliriknya. Jiang Shenming buru-buru menggelengkan kepalanya. Entah mengapa, dia merasa terintimidasi secara misterius di hadapan Hong Chen, mengalami sensasi yang tak terlukiskan. Perasaan ini aneh, dia merasa bisa mengalahkan Hong Chen, tetapi juga merasa bahwa memprovokasi Hong Chen akan membawa kemalangan. Di tempat lain, Fang Wang mendekati formasi Kunlun tempat Zui Feng baru saja melangkah keluar, dan segera menyambutnya. Orang suci, dinasti ilahi Yu Agung sedang dalam masalah, kata Zui Feng dengan serius. Setelah mendengar ini, Fang Wang segera berkata, ayo pergi, kembali ke dinasti ilahi Yu Agung. Kita akan bicara di jalan. Zui Feng mengangguk, dan keduanya melangkah ke formasi Kunlun, dengan murid-murid terdekat dari Jalan Harapan secara bersamaan membacakan mantra untuk mengaktifkan formasi. Segera, formasi Kunlun diaktifkan kembali. Cahaya terang muncul saat Zui Feng dengan cepat menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dinasti ilahi Yu Agung. Sejak tahun lalu, wabah sering melanda dinasti ilahi Yu Agung, dinasti tingkat atas di alam fana yang tidak pernah mengalami epidemi seperti itu selama lebih dari 2000 tahun. Awalnya, dinasti Dewa Yu Agung tidak menanggapinya dengan serius, mereka hanya ditugaskan untuk menyelidiki dan membasmi wabah tersebut. Akan tetapi, wabah itu muncul kembali begitu wabah itu ditumpas, dan hanya dalam waktu 2 tahun, puluhan juta warga meninggal. Tidak hanya itu, tingkat keberhasilan para kultivator yang menjalani kesengsaraan telah turun hingga 20%, dengan risiko tinggi terkena serangan setan jantung. Yang paling penting, sang kaisar jatuh sakit. Dan tidak peduli pengobatan apapun, ia tidak dapat pulih, bahkan setelah banyak makhluk terhormat dipanggil untuk berobat, tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Kepanikan telah menyelimuti dinasti Dewa Yu Agung. Setelah mendengar ini, hati Fang Wang hancur. Pembalasan terhadap dinasti Dewa Yu Agung akhirnya dimulai. Kali ini, musuh-musuh itu cerdik, tidak memilih serangan langsung, tetapi malah menggunakan taktik-taktik yang sulit dipahami ini untuk menghancurkan dinasti Dewa Yu Agung terlebih dahulu. Bab 326 Bab 323, Takdir yang tak terhindarkan, di ambang kematian. Setelah tiba di istana kekaisaran dinasti Yu Agung, Fang Wang tidak kembali ke rumah ziarahnya sendiri, tetapi mengikuti Zui Feng untuk mengunjungi Kaisar Hong Shou. Di dalam kamar tidur Hong Shou, banyak menteri dan kultivator berkumpul, dan Hong Xianer juga ada di sana. Saat melihat Fang Wang, cahaya redup di mata Hong Xianer langsung menjadi cerah. Fang Wang mengangguk kepada semua orang dan kemudian berjalan ke tempat tidur. Hong Shou telah menjadi setipis mayat kering. Sekilas, itu cukup mengejutkan, matanya melotot, dan sepertinya hanya kulit dan tulang yang tersisa, tanpa jejak daging. Ketika Hong Shou melihat Fang Wang, dia berhasil menunjukkan senyum yang sulit dan berkata dengan lemah, Fang Wang Dao, kamu akhirnya kembali. Fang Wang mengerutkan kening. Dengan penguasaannya atas Yin Yang Xuan Ming Zhenggong, dia langsung dapat melihat sisa umur Hong Shou. Kurang dari 1 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Hong Shou sudah mendekati akhir hidupnya dan tidak dapat hidup selama ratusan tahun, itu tidak berarti memiliki sisa hidup kurang dari 1 tahun. Dia menatap Hong Shou dengan saksama, mencoba melihat apakah jiwanya telah rusak. Sayangnya, dia tidak dapat mengetahui penyebab penyakitnya. Fang Wang bertanya, Yang Mulia, bagaimana perasaanmu? Hong Shou menjawab dengan senyum yang dipaksakan, akhir-akhir ini, aku tidak merasa seburuk itu, tetapi aku khawatir hari-hariku sudah dihitung, namun, aku telah mengurus urusanku, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, malapetaka sebenarnya dari dinasti ilahi Yu Agung baru saja dimulai, daripada menyelamatkanku, kamu harus lebih berhati-hati untuk tidak terlibat dengan bencana seperti ini. Setelah mendengar ini, hati Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Hong Xianer melangkah maju dan berkata, benar sekali, malapetaka yang sebenarnya baru saja dimulai. Musuh-musuh tersembunyi itu pasti akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap dinasti Dewa Yu Agung. Kaisar Tao berbicara dari samping, Fang Wang Dao, mengetahui hal ini sebenarnya sudah cukup. Prioritas mendesakmu adalah berkultivasi dengan sungguh-sungguh di rumah ziarah dan menjadi sekuat mungkin sehingga kamu dapat melindungi orang-orang dari dinasti Dewa Yu Agung. Mengenai epidemi saat ini, kami akan menemukan cara untuk mengatasinya. Para menteri lainnya bergiliran menasihatinya. Mereka tidak akan mempertanyakan Fang Wang, mereka juga menganggapnya sebagai harapan terbesar mereka.
Setelah pertempuran dengan Sekte Buddha, Fang Wang telah terbukti menjadi kekuatan tingkat atas, menunjukkan kekuatannya. Fang Wang bukanlah orang yang suka berpura-pura, dia mengangguk setuju. Dia berbicara dengan Hong Shou beberapa kalimat lagi sebelum pergi, dengan Hong Xianer mengikutinya. Hong Shou memiringkan kepalanya, memperhatikan Fang Wang meninggalkan kamar tidur. Setelah waktu yang lama, dia bertanya, "Tuan-tuanku, menurut kalian, Fang Wang dapat membantu dinasti ilahi Yu Agung mengatasi kesengsaraan ini?" Nada suaranya penuh dengan kecemasan, karena bahkan dalam kematian, dia tidak ingin melihat dinasti ilahi Yu Agung hancur. Zui Feng menjawab, kekuatan Fang Wang Dao sudah cukup untuk menyapu bersih alam jiwa sejati. Tidak banyak orang di alam fana yang memiliki kekuatan Qian Kun surgawi, dan dia belum bergerak selama beberapa dekade, kekuatannya pasti telah melonjak. Mendengar kata-kata ini, yang lain mulai mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun Fang Wang baru saja muncul di hadapan mereka, mengingat prestasinya masih terasa luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Fang Wang berhasil melakukannya. Mereka semua menantikan Fang Wang, jadi yang mereka katakan adalah untuk menghibur Hong Shou, secara bertahap menghilangkan kekhawatiran dari wajahnya. Di tempat lain, Hong Xianer menemani Fang Wang kembali ke rumah ziarah. Fang Wang menghentikan langkahnya, melirik Hong Xianer, dan bertanya, "Apa sekarang? Kau tidak akan berkultivasi, tetapi malah mengikutiku. Seorang pria dan seorang wanita sendirian tidaklah pantas." Hong Xianer melotot padanya dan mendengus, "Memangnya kenapa? Beraninya kau melakukan sesuatu padaku?" Sulit untuk mengatakannya, akhir-akhir ini aku berlatih seni yang jahat, dan punya banyak pikiran jahat. Hati-hati, aku tidak berperan sebagai raja yang sombong. Siapa raja yang sombong itu? Mengapa berperan sebagai raja? Hanya saja, Fang Wang dibuat bingung olehnya, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Hong Xianer melangkah maju, dahinya hampir menyentuh hidungnya, aroma segar tercium ke lubang hidungnya, membuatnya entah kenapa ingin mencium lebih banyak. Seberapa jauh kau dan Gu Ximimu telah berkembang?" Hong Xianer bertanya. Mata Fang Wang membelalak saat dia melangkah mundur, berpura-pura terkejut. "Kau benar-benar mengirim seseorang ke rawa surga pedang untuk menjadi mata-mata." Hong Xianer mendengus, "Kau adalah penguasa Dao Harapan, banyak yang mengawasimu. Melihatmu pergi ke Kunlun bersama seorang wanita, itu langka. Baiklah, kami hanya mengobrol tentang puisi dan pemandangan, tidak lebih. Benarkah? Jika tidak ada kepercayaan di hati seseorang, tidak peduli apa yang kukatakan, kau tidak akan mempercayainya. Aku tidak akan menggodamu lagi. Sejak Taiyu bertarung denganmu, dia tidak datang mencariku. Namun beberapa waktu lalu, dia mengirimiku pesan, mengatakan bahwa dinasti Dewa Yu Agung tidak dapat dihindari, dengan kekuatan dari alam atas yang mendorong malapetaka ini. Dia menyuruhku untuk mengingatkanmu agar tidak terlibat dalam karma apapun selama kesengsaraan ini," kata Hong Xianer dengan serius. Fang Wang menyipitkan mata dan bertanya, Apakah dia mencoba menebus kesalahan?" Hong Xianer mengangguk, "Sepertinya memang begitu. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan motif apapun yang membuatnya mengatakan ini. Jadi, sepertinya Taiyu dan Suot Yu tidak ada hubungannya dengan malapetaka dinasti Dewa Yu Agung. Apakah mereka hanya mencoba memanfaatkan situasi untuk memiliki tubuh Hong Xianer?" Fang Wang berpikir keras. Hong Xianer diam-diam memperhatikannya, angin sepoi-sepoi dengan lembut menyapu halaman, keduanya berdiri dalam diam. Setelah beberapa lama, Fang Wang menatap Hong Xianer, "Ketika kamu punya waktu, bantu aku membawa Xiao Xi ke sini." Hong Xianer kembali sadar dan mengangguk, "Aku akan melakukannya." Setelah itu, dia menghilang dari halaman. Fang Wang mengerutkan bibirnya, bergumam pada dirinya sendiri, dengan semua keganasan itu, dan dia kabur begitu saja. Dia kemudian terkekeh dan berjalan menuju aula kultivasinya, siap untuk fokus pada latihannya. Lapisan ke-6 dari alam pemecah surga tidaklah cukup, Fang Wang sangat ingin mencapai alam lorong dewa. Kultivasi Ki-9 lapis, penyempurnaan spiritual, pil roh, hati mistik, kondensasi, melintasi kehampaan, tubuh emas, Mahayana, Nirwana, memecahkan surga, keterampilan ilahi, naik melampaui, jiwa sejati, Qian Kun surgawi. Dia masih jauh dari Qian Kun surgawi dan harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan level kultivasinya. Selalu bertarung melampaui wilayahnya tidaklah benar. Dia juga ingin menggertak bakat alam pemecah surga dengan kekuatan Qian Kun surgawi.
Boom, rumble, awan guntur bergulung-gulung tanpa henti, suara guntur seperti paduan suara naga yang menggeram, membuat langit dan bumi menindas. Di bawahnya terdapat jajaran gunung, sungai lava membelah hutan belantara seolah-olah bumi terbelah. Udara antara langit dan bumi dipenuhi dengan gumpalan jelaga yang terlihat. Sejauh mata memandang, ada sosok-sosok yang bermeditasi di mana-mana di sepanjang tepi lava, semuanya mengenakan jubah hitam seragam yang dihiasi dengan pola 6 jalur reinkarnasi di punggung mereka, mengenakan topeng putih yang hanya memperlihatkan mata mereka. Di bawah langit yang redup, mereka tampak seperti banyak sekali hantu yang ganas. Di atas puncak gunung, seorang tua abadi yang sangat jahat berjalan ke tepi tebing, melihat ke arah sosok di dekatnya, dia bertanya, apa asal-usul orang-orang ini? Mengapa saya tidak pernah menemukan aura mereka sebelumnya? Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berpakaian jubah biru dengan keliman yang sangat panjang menjuntai di tanah. Dia memegang pengocok ekor kuda di tangannya, janggutnya yang panjang terurai. Rambutnya yang putih seperti burung bango melingkar di bawah mahkota giok, wajahnya tampak berusia 50-an, dengan mata yang cerah dan bersemangat. Aku tidak bisa memberitahumu asal-usul mereka. Waktumu hampir habis, mengapa kau datang menemuiku? Lelaki tua berjubah biru itu melirik ke arah dewa tua yang sangat jahat, bertanya dengan acuh tak acuh. Dewa tua yang sangat jahat itu terkekeh, benar, waktuku hampir habis, tetapi sebelum aku mati, aku ingin meninggalkan sesuatu untuk muridku. Apa, akankah seseorang sejahat dirimu benar-benar mengasihani muridmu? Mungkin itu kebaikan hati yang langka dari seorang pria yang sedang sekarat. Aku telah menyiksa muridku terlalu banyak, tetapi pikiran bahwa dialah satu-satunya di dunia yang mewarisi jubahku membuatku takut akan kematiannya di tangan orang lain. Aku dapat menyiksanya semauku, tetapi aku tidak akan membiarkan orang lain mempermalukannya. Dewa tua yang sangat jahat itu mendengus. Bab 327 Bab 324 Dewa Malapetaka, saat kenaikan. Sesepuh berjubah hijau, setelah mendengar kata-kata dari abadi tua yang sangat jahat, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan heran, tampaknya tidak percaya dia memiliki kesadaran seperti itu. Tidak senang dengan pengawasan itu, abadi tua yang sangat jahat itu mendengus, apa yang kamu lihat? Aku akan mati di tangan muridku, tidakkah kamu akan mengabulkan permintaan terakhir seorang lelaki tua sebelum kematian? Sesepuh berjubah hijau dengan tenang berkata, aku bermaksud untuk menghadapi Tian Dao Fang Wang, dan muridmu memiliki sebab dan akibat dengan keluarga Fang, mungkin hubungan dekat dengan Fang Wang. Dia telah mengambil jalan jahat dan pasti akan melawan Fang Wang, kamu tidak perlu khawatir, namun, aku memperingatkanmu, jangan gunakan dia sebagai pedangmu, lagi pula, kamu masih berutang nyawa pada lelaki tua ini, kata abadi tua yang sangat jahat itu dengan tegas, menatap sesepuh berjubah hijau itu. Tetua berjubah hijau itu mengalihkan pandangannya, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan nada halus, begitu aku menghancurkan dinasti Dewa Yu Agung, aku akan mengurus muridmu untukmu. Setelah mendengar ini, dewa tua yang sangat jahat itu akhirnya mengangguk puas. Dia kemudian bertanya, Fang Wang sedang berada di puncak kekuatannya, apakah kamu benar-benar berniat untuk bertarung dengannya sampai mati? Mengapa kamu harus melenyapkan dinasti Dewa Yu Agung? Seberapa dalam kebencianmu? Sedalam lautan, dan bukan hanya aku yang ingin membasmi mereka. Di belakangku berdiri banyak kekuatan, mereka yang memiliki keluhan, mereka yang tidak memiliki keluhan tetapi memiliki konflik nasib, mereka ada di mana-mana. Nasib dinasti Dewa Yu Agung telah habis, itu harus binasa. Fang Wang, tidak peduli seberapa kuatnya, menipu dirinya sendiri jika dia pikir dia bisa melindungi Kaisar Donggong sendirian. Tetua berjubah hijau itu menjawab, kata-katanya membuat dewa tua yang sangat jahat. Itu semakin penasaran tentang kekuatan yang berdiri di belakang tetua berjubah hijau itu. Namun, dia tahu lebih baik daripada bertanya tentang hal-hal ini, karena itu akan menjadi tabu. Berbalik, sang abadi tua yang sangat jahat berkata, jangan mati sebelum aku, meninggalkan orang lain untuk mengurus anak yatimmu. Aku tidak punya banyak koneksi. Tetua berjubah hijau tidak menanggapi, dan abadi tua yang sangat jahat itu melompat, dengan cepat menghilang ke cakrawala. Baru setelah kehadiran abadi tua yang sangat jahat itu benar-benar menghilang, tetua berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri, hidup atau mati bukanlah dalam kendaliku. Kaisar telah meninggal. Berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh dinasti Dewa Yu Agung, menjerumuskannya, yang sudah dalam kesulitan, lebih dalam ke jurang.
Bukan hanya orang biasa, tetapi juga berbagai sekte dan klan di dunia kultivasi mulai goyah, merenungkan apakah akan melarikan diri dari dinasti Dewa Yu Agung. Wabah, setan hati, bahaya yang tak terlihat dan tak tersentuh menyelimuti dinasti Agung Yu, yang tak diketahui adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Seluruh pejabat sipil dan militer, serta para pembudidaya hebat dari dinasti Agung Yu, tidak dapat melacak akar bencana dan hanya dapat membantu orang-orang di dunia sebaik mungkin. Ketika Hong Xianer membawa Xiao Zi ke puri ziarah, orang lain tiba. Itu adalah Hong Chen. Hong Chen tidak mengganggu Fang Wang tetapi pergi sendiri. Baru 4 tahun kemudian, tepat setelah Fang Wang berhasil menembus ke tingkat ke-7 alam pemecah surga dan masih mengkonsolidasikan kultivasinya, Hong Chen datang berkunjung. Setelah memasuki aula, Hong Chen duduk di seberang Fang Wang di meja, mereka berdua minum dalam diam. Dengan ekspresi muram, Hong Chen berkata, para dewa abadi dari alam atas telah bergerak. Apa? Fang Wang mengerutkan kening, mempertanyakan keseriusan campur tangan para dewa abadi di alam atas. Mengapa para dewa abadi tidak muncul secara langsung? Tanpa bertele-tele, Hong Chen melanjutkan, berdasarkan penyelidikanku selama bertahun-tahun, itu pasti ulah dewa malapetaka dari istana surgawi. Waktu surgawi belum tepat bagi para dewa abadi untuk turun ke alam fana, tetapi istana surgawi selalu waspada terhadap alam fana, dengan kaisar surga bahkan membina agen rahasianya sendiri di antara manusia. Mereka yang telah menerima warisan para dewa abadi menggunakan kekuatan malapetaka dari dewa malapetaka. Istana surgawi memiliki banyak metode, seperti meminjamkan mana mereka kepada orang-orang percaya di alam fana, tampaknya membantu para pengikut mereka tetapi pada kenyataannya menggunakan mereka untuk menjalankan rencana mereka sendiri. Jika kamu bersikeras melindungi dinasti Dewa Agung Yu, bahkan dengan kemampuan luar biasa, kamu akan menarik perhatian mereka di alam atas, dan itu bukanlah hal yang baik. Fang Wang terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Hong Chen tidak mengganggunya dan terus menunggu. Setelah waktu yang lama, Fang Wang akhirnya angkat bicara, jika aku melindungi dinasti Dewa Yu Agung, apakah istana surgawi di alam atas akan mengirimkan dewa abadi? Mereka akan melakukannya, tetapi itu akan terjadi 800 tahun kemudian selama periode kenaikan. 800 tahun kemudian, apakah kamu terkejut, berpikir kamu dapat menggunakan 800 tahun ini untuk mengejar ketertinggalan? Namun, jangan menipu diri sendiri, bahkan dengan bakat alamimu, mengejar ketertinggalan dari dewa abadi bukanlah pekerjaan 1000 tahun. Puncak dari alam fana adalah Qiankun surgawi, tanpa terobosan lebih lanjut yang mungkin. Bahkan jika kamu mencapai status orang suci agung atau kaisar agung, kesenjangannya tetap lebar. Bukankah kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak ingin naik? Maka sebaiknya kamu mengendalikan hatimu. Setiap kali periode kenaikan mendekat, kamu harus menyembunyikan diri sampai kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan dewa abadi. Hong Chen berbicara dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh penekanan. Fang Wang kembali berpikir keras. Hong Chen menambahkan, bahkan jika kamu maju sekarang, belum tentu kamu akan menang. Aku telah menyimpulkan bahwa kekuatan yang melawan dinasti Dewa Yu Agung memiliki karma yang rumit. Hanya klan suci, klan kekaisaran saja jumlahnya lebih dari 100. Kamu hampir menentang setengah dari alam fana timur. Setelah mendengar ini, Fang Wang tidak dapat menahan tawa. Kaisar Donggong benar-benar tahu cara membuat musuh. Hong Chen berkata, daripada mengatakan dia membuat musuh, lebih tepat untuk mengatakan dia ditakuti. Mereka khawatir tentang dinasti Dewa Yu Agung yang akan melahirkan Kaisar Donggong kedua. Kitab Dewa Mijue tergantung di atas kepala semua klan di alam fana seperti pedang. Kali ini, Anda tidak memiliki Kaisar Donggong untuk menegakkan keadilan bagi Anda. Begitu Anda bergerak, itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Dia menatap Fang Wang dengan sangat serius. Fang Wang menatapnya dan bertanya, jika perang pecah, dapatkah saya mengandalkan Anda untuk memimpin Wang Dao untuk melindungi Grand Qi, bahkan benua naga yang turun? Hong Chen menyipitkan matanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas, ketika seseorang mencapai kebesaran atas mayat yang tak terhitung jumlahnya, jika Anda gagal, banyak orang akan terlibat, anggota klan Anda, murid-murid Anda, teman dekat Anda, dan bahkan orang-orang yang Anda cintai. Fang Wang menanggapi dengan pertanyaan balasan, jika seseorang selalu khawatir melibatkan orang lain, lalu apa yang bisa dilakukan? Bahkan jika aku tidak melakukan apapun dan bersembunyi,
mereka tetap akan menghadapi krisis mereka sendiri. Aku tidak peduli dengan semua itu, aku hanya mengikuti kata hatiku. Beberapa hal harus kulakukan. Kedua pria itu saling menatap tajam, suasana menjadi berat. Tiba-tiba, Hong Chen mulai tertawa, janggutnya bergetar saat dia berkata, "Bagus, bagus, bagus. Luar biasa." Fang Wang mengangkat alis dan bertanya, "Apa? Terhibur dengan kebodohanku? Jika seseorang tidak dapat melawan setengah dari dunia fana demi kebenaran dan kesetiaan, bagaimana kamu berani menentang Dewa Abadi dengan risiko dunia fana bermandikan darah?" Hong Chen berkata, nadanya penuh kekaguman. Dia melanjutkan, "Jangan khawatir, aku tidak hanya akan membantumu melindungi benua naga yang sedang turun, tetapi aku juga akan memimpin Wang Dao untuk mempertahankan dinasti Dewa Yu Agung. Sudah saatnya seluruh alam fana mengakui keberadaan dan kekuatan Wang Dao. Pertempuran ini bukan hanya untuk kemenangan tetapi juga untuk bergema di seluruh alam fana." Fang Wang bertanya, "Apakah kamu tidak takut bahwa memperkenalkan diriku kepada istana surgawi sebelum waktunya akan menghalangiku untuk membalas dendam kepadamu nanti?" Hong Chen terkekeh, "Apakah kamu benar-benar berpikir alam atas tidak memperhatikanmu? Hanya saja mereka tidak dapat menyimpulkan takdir dan karma spesifikmu, itu saja. Ketika waktu kenaikan tiba, mereka pasti akan mengambil tindakan. Karena itu tidak dapat dihindari cepat atau lambat, mengapa tidak membantumu menjadi kaisar suci sebelum periode kenaikan?" Fang Wang menggoda, "Tetapi kamu telah mengatakan, seorang suci yang agung, seorang kaisar agung masih jauh dari bersaing dengan para dewa abadi. Itu untuk orang lain, kamu berbeda. Lagi pula, bahkan jika kau mati, aku bisa mati dan bereinkarnasi begitu saja," jawab Hong Chen. Mendengar ucapan nakal seperti itu dari Hong Chen, Fang Wang menunjuk ke arahnya dan menggelengkan kepalanya, tidak mampu menahan senyum. Bab 328 Bab 325, Kekacauan Pedang Iblis, Kebangkitan Sarira. Setelah bersekutu dengan Hong Chen, Fang Wang terus mengasingkan diri untuk berkultivasi. Hong Chen meyakinkannya bahwa ia dapat fokus pada latihannya, dan berjanji untuk menangani semuanya. Jika musuh benar-benar mengancam untuk menyerang, ia akan memperhitungkannya terlebih dahulu dan memberitahunya. Pada waktu berikutnya, formasi Kunlun Istana Kekaisaran diaktifkan dari waktu ke waktu, dan semakin banyak pembudidaya Wang Dao turun ke dinasti Dewa Yu Agung. Para pembudidaya Wang Dao ini memegang kertas jimat khusus, menyelamatkan mereka yang dilanda kemalangan di mana-mana. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, nama Wang Dao menyebar ke setiap sudut dinasti Dewa Yu Agung. Kaisar baru selanjutnya menetapkan Wang Dao sebagai jalan suci dinasti Dewa Yu Agung, melambungkan ketenaran mereka ke puncaknya. Dengan tindakan Wang Dao, awan gelap yang menjulang di atas dinasti Dewa Yu Agung akhirnya bubar. Namun, rakyat biasa dari dinasti Yu Agung tahu bahwa perang dengan skala yang tak tertandingi sudah dekat. Semakin banyak dinasti, sekte, dan keluarga bangsawan mulai memutuskan hubungan dengan dinasti Yu Agung. Pesan-pesan mengalir ke istana kekaisaran, seperti sinyal peringatan akan datangnya perang. Pada hari ini, Fang Wang melangkah keluar dari pintunya, dan saat memasuki halaman, dia kebetulan melihat Zhao Zhen mengagumi Sariputra di kolam. Tidak dapat menahan diri, dia bertanya sambil tersenyum, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menyerah, ya?" Zhao Zhen berbalik dan menjawab dengan senyum pasrah, "Ngomong-ngomong, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Bahkan jika itu berkultivasi, aku masih harus berkontribusi pada ular itu." Fang Wang mulai membahas Sariputra dengan Zhao Zhen, menanyakan kepadanya apa yang telah dia amati selama bertahun-tahun. Dia mengingat dan berbagi wawasannya. Alasan Fang Wang keluar terutama untuk bersantai selama setengah hari. Bagi seorang kultivator di wilayahnya, kehilangan setengah hari kultivasi bukanlah hal yang berarti. Di saat yang sama, dia ragu-ragu apakah akan mencari beberapa warisan, seperti teknik unik dari Gunung Penakluk Naga, pedang Ki dari Algojo Abadi Santo Agung, dan sebagainya. Namun, dia khawatir perjalanan itu mungkin menyebabkan penundaan, tanpa seorang pun tahu kapan musuh akan tiba. Bahkan jika Hong Chen dapat merasakannya terlebih dahulu, waktu tunggunya tidak akan mencapai beberapa hari. Tentu saja, tidak ada kebutuhan nyata baginya untuk mengejar warisan ini. Kekuatannya saat ini sangat tangguh. Dengan kekuatan ilahi pemusnahannya yang dikombinasikan dengan tubuh tiran yang tertinggi dari geng surgawinya, dia yakin dia bisa menyapu bersih semua lawan di bawah wilayah Qian Kun Surgawi. Sedangkan untuk menghadapi Qian Kun Surgawi,
dia harus menggunakan setiap teknik tanpa ragu. Jouyu Zizaisu adalah kartu truf terbesarnya. Jouyu Zizaisu bukan hanya sarana pelarian, itu juga bisa menjadi jurus pamungkas dalam pertempuran. Jumlah waktu yang dihabiskan di Istana Surgawi mungkin tidak menentukan nilai sebuah teknik. Teknik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dikuasai mencakup banyak metode, seperti cermin kekaisaran Kaisar Surgawi dan buku suci Mijue, atau melibatkan pemahaman esensi sejati surga dan bumi atau batas takdir seseorang, seperti teknik tulang murni yang tak terukur dan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim. Meskipun Jouyu Zizaisu terutama memungkinkan untuk melakukan perjalanan dan keabadian tanpa kekuatan penghancur yang signifikan, efek praktisnya sangat hebat. Sambil mendengarkan cerita Zhao Zhen, Fang Wang merenungkan teknik pamungkasnya sendiri. Di tempat lain, formasi Kunlun Istana Kekaisaran diaktifkan sekali lagi, dan satu demi satu, sosok-sosok melangkah keluar. Darinya, yang memimpin mereka adalah Su Qiuming. Di belakang Su Qiuming ada Lu Xianming, yang dulunya adalah anak ajaib paling terkemuka di Laut Kaisar. Lu Xianming menatap Istana Kekaisaran yang gemilang dengan mata penuh rasa ingin tahu. Istana Kekaisaran Dinasti Misterius Laut Kaisar bukanlah tandingan Istana Kekaisaran Dinasti Ilahi Yu Agung. Begitu mereka keluar dari formasi, seorang jenderal Istana Kekaisaran mendekat untuk menyambut mereka. Kami mendengar bahwa pedang iblis telah muncul di Dinasti Ilahi Yu Agung dan kami secara khusus datang untuk menaklukkannya, Su Qiuming menyatakan. Jenderal Istana Kekaisaran mengangguk, Yang Mulia telah memerintahkan kami untuk menangani ini. Saya akan membawa Anda ke sana secara pribadi. Pedang iblis semakin tidak terkendali dari hari ke hari. Selain kekacauan yang ditimbulkannya sendiri, jumlah kultivator yang tewas karena memperebutkannya juga meningkat. Kita harus menaklukkannya secepatnya. Su Qiuming bertanya dengan heran, bukankah ada banyak kultivator hebat di dalam Dinasti Ilahi Yu Agung, termasuk kultivator pedang yang kuat? Mengapa mencari bantuan Sekte Pedang Wang Dao? Pedang itu memiliki kekuatan yang bahkan sulit ditaklukkan oleh mereka yang berada di alam langit. Roh pedangnya berkata bahwa pedang itu harus ditaklukkan oleh niat pedang. Karena Anda berasal dari Sekte Pedang Wang Dao, mungkin kultivasi Anda tidak dianggap kelas 1 di alam fana, tetapi pemahaman Anda tentang niat pedang dan pedang Dao telah mendapatkan pujian. Itulah sebabnya Yang Mulia meminta bantuan Anda, Jenderal Istana Kekaisaran menjelaskan. Reputasi Wang Dao sangat besar, dan dalam beberapa tahun terakhir, reputasinya semakin berkembang dalam dinasti Dewa Yu Agung. Berada tepat di bawah Master Dao Fang Wang, 12 sekte Dao secara alami menjadi fokus perhatian dunia. Setelah mendengar ini, Su Qiuming menyipitkan matanya dan berkata, kekuatan yang bahkan tidak dapat ditaklukkan oleh alam langit. Sekarang hal itu telah membangkitkan minatku. Lu Xianming bertanya, baru-baru ini, Dinasti Ilahi Yu Agung telah menghadapi kesengsaraan terus-menerus. Apakah pedang iblis ini muncul di masa lalu dan menjadi milik Dinasti Ilahi Yu Agung? Atau apakah itu muncul untuk pertama kalinya tanpa ada catatan sejarah? Jenderal Istana Kekaisaran menatapnya, ekspresinya serius ketika dia berkata, itu muncul untuk pertama kalinya. Kami masih menyelidiki asal-usul pedang iblis ini, dan untuk saat ini, kami belum menemukan informasi yang jelas. Lu Xianming ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Su Qiuming berbicara lebih dulu, kalau begitu mari kita pergi, tugas kita adalah pedang iblis, dan kita tidak peduli dengan hal-hal lain. Sekte Mistik Dao Pengamatan telah memulai penyelidikan mereka. Setelah mendengar ini, Jenderal Istana Kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dari 12 sekte Dao yang saat ini berdiri, hanya Xuanzong, Sekte Buddha, Sekte Pedang, dan Sekte Dewa yang telah berdiri. Di antara sekte-sekte ini, Xuanzong adalah yang paling unik, bukan sekte yang didedikasikan untuk pertempuran. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kultivator Wang Dao yang menyelamatkan dinasti Dewa Yu Agung berasal dari Xuanzong. Sekarang, mendengar bahwa Xuanzong juga mengumpulkan informasi membuat Jenderal Istana Kekaisaran sangat tertarik pada mereka. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan kepercayaan yang diberikan kultivator pedang Su Qiuming kepada Xuanzong. Siapa sebenarnya orang yang dikenal sebagai Hong Chen ini? Dia berhenti memikirkannya lebih jauh dan mulai memimpin jalan. Matahari terbenam dan bulan terbit. Langit di atas Istana Kekaisaran berubah dengan cepat. Lautan awan bergelombang, bergantian antara cerah dan mendung. Sampai, suatu hari, Fang Wang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat alisnya,
ekspresi terkejut melintas di matanya. Niat pedang yang sangat kuat. Fang Wang kemudian merasakan sesuatu dan segera mengumpulkan dewa-dewi hantunya, dan jiwa seorang dewa pedang muncul di dalam tubuh dewa hantu itu. Dewa pedang itu meringkuk seperti bayi yang baru lahir, belum membuka matanya. Bahkan 2 napas pun belum berlalu sejak dia muncul sebelum dia tiba-tiba membuka matanya, menoleh untuk melihat keluar jendela, dan bergumam pada dirinya sendiri, niat pedang ini. Kau juga merasakannya? Fang Wang bertanya. Niat pedang yang jauh itu membuat niat pedang Fang Wang sendiri bergetar, dan dengan gerakan pikirannya, dia mengeluarkan pedang abadi itu untuk merasakannya. Dewa pedang itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, itu niat pedang yang sangat kuat, itu membuatku memiliki keinginan kuat untuk mengejarnya." Bibir Fang Wang melengkung membentuk senyum saat dia bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu masih ingin mati sekarang?" Dewa pedang mendarat, menatap Fang Wang, lalu berbalik dan berjalan ke jendela. Sinar matahari menyinarinya, membuat bentuk jiwanya tampak tembus pandang, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. "Niat pedang ini bahkan lebih kuat dari milikmu, mengapa kamu tidak mengejarnya?" Dewa pedang bertanya pada Fang Wang, membelakanginya. Fang Wang menjawab, "Aku bukan seorang kultivator pedang murni, dan ilmu pedang bukanlah keterampilan terkuatku." Setelah mendengar ini, Dewa pedang menggigil sekujur tubuhnya. Dia terdiam. Setelah beberapa saat, Dewa pedang kemudian bertanya, "Aku tidak ingin terlahir kembali, tetapi aku ingin hidup kembali. Bisakah kamu meminjamkanku salah satu sariputra di halamanmu agar aku dapat membangun kembali tubuh fisikku?" Fang Wang mengangkat alis dan bertanya, "Apakah kamu tahu cara menggunakan sariputra?" Pedang abadi itu berbalik, melirik Fang Wang dari sudut matanya. Bermandikan sinar matahari, ekspresinya dingin dan tegas saat dia berkata dengan lembut, "Saya pernah mempelajari teknik ilmu pedang yang dapat membangun kembali tubuh fisik menggunakan objek yang diresapi dengan kultivasi. Kedua sariputra itu mengandung kultivasi yang kuat. Saya merasakan tidak hanya niat pedang tertinggi itu, tetapi juga banyak niat pedang kuat dari jauh yang mendekat. Bencana besar sedang lahir di sini. Dengan tinggal di sini, tampaknya jalan surgawi sekali lagi melindungi sebuah kerajaan. Mungkin saya dapat membantu Anda memikul sebagian beban." Bab 329, Bab 326, Teknik Pedang Nirvana 9 Kehidupan, Kesempurnaan Luar Biasa, Kelahiran Kembali. Kau ingin dibangkitkan? Tentu saja kau bisa, tetapi kau harus mewariskan seni pedang pamungkas ini kepadaku. Jawab Fang Wang, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah benar-benar ada teknik pedang yang dapat menghidupkan kembali orang? Sungguh luar biasa. Zhao Zhen telah mempelajari dua pedang itu begitu lama, dia tidak bisa begitu saja menyerahkannya karena Dewa Pedang berkata demikian. Fang Wang juga harus mempertimbangkan kepentingan Zhao Zhen. Permusuhan antara Fang Wang dan Zhao Zhen telah lama berakhir. Zhao Zhen telah mengabdi sebagai lembu dan kuda selama 300 tahun, yang cukup untuk melunasi utangnya, dan kejadian-kejadian pada tahun-tahun itu pada awalnya didorong oleh kepentingan. Dewa Pedang memandang Fang Wang dan berkata, "Itu pasti bisa dilakukan. Aku akan mendedikasikan semua ilmuku untuk Wang Dao, dan jika kau tidak membenciku, aku bersedia bergabung dengan Wang Dao di masa depan." Fang Wang tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa membenci orang berbakat sepertimu?" Pedang abadi berbicara dengan tenang, "Harta roh kehidupanku telah diserap olehmu. Aku khawatir aku akan menjadi biasa-biasa saja di masa depan." Fang Wang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Apakah kau tidak memperhatikan? Bentuknya sama seperti dirimu. Itu tidak pernah tentang itu yang mendefinisikanmu, itu tentang kehadiranmu yang mendefinisikannya." Pedang abadi tampak bingung dan bertanya, "Apa maksudmu dengan itu?" "Kau akan mengerti pada waktunya." Saat kata-kata Fang Wang jatuh, Zhao Zhen, dengan sarira di tangannya, terbang mendekat. Saat melihat pedang abadi, dia sedikit tergerak. Fang Wang memberikan perkenalan singkat. Setelah mendengar bahwa pedang abadi dapat dibangkitkan dengan bantuan sarira, dia tidak menunjukkan kegugupan, tetapi sebaliknya ekspresi antisipasi. Zhao Zhen dengan murah hati menyerahkan sarira kepada Dewa Pedang. Dewa Pedang menatapnya, mengangguk sedikit, lalu dengan lembut melemparkan sarira ke atas sebelum menggali ke dalamnya. Sarira tetap melayang di udara, mulai bergetar saat menyerap energi spiritual alam dengan panik. Fang Wang dapat merasakan bahwa proses ini tidak akan cepat, jadi dia pergi ke samping untuk duduk bermeditasi dan berkultivasi, sementara Zhao Zhen berdiri dan menonton.
Di luar, niat pedang misterius itu menimbulkan sensasi di seluruh dinasti Dewa Yu Agung. Sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang keluar dari kota kekaisaran untuk bergabung dalam kegembiraan itu. Waktu terus bergerak maju. 3 hari kemudian, niat pedang misterius itu akhirnya lenyap. Namun, kurang dari 10 hari kemudian, niat pedang itu meletus lagi, kali ini di sudut lain dinasti Dewa Yu Agung, menimbulkan sensasi lain di seluruh negeri. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Hari itu, Fang Wang membuka matanya dan melihat bola bercahaya melayang di depannya. Itu adalah Sarira yang telah berubah, permukaannya berputar-putar dengan benang-benang cahaya kekuatan spiritual, terjalin dengan niat pedang perak, membentuk pemandangan yang sangat indah. Zhao Zhen melayang masuk dari jendela, menatap penuh harap pada pedang abadi. Siluet tubuh pedang abadi sekarang dapat dilihat di bola itu, meringkuk seperti bayi yang belum lahir, dan kecepatan bola itu dalam menyerap energi spiritual alam meningkat dengan cepat. Senyum merayap di wajah Fang Wang saat dia kagum dalam hati. Benar, harta roh kehidupan orang ini benar-benar dapat dibentuk kembali. Itu agak mengerikan. Fang Wang memikirkan istana surgawinya dan kata-kata dewa sejati dari istana surgawi. Meskipun istana surgawi dapat menyerap harta roh kehidupan makhluk luar biasa lainnya, itu tidak dapat sepenuhnya melenyapkannya, menunjukkan bahwa celah antara tubuh roh pedang-pedang abadi dan istana surgawi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Tepat saat itu, disertai dengan suara seperti cermin yang pecah, pendekar pedang itu tiba-tiba meregangkan tubuhnya, bola cahaya itu pecah, dan cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, membuat aula itu tampak seperti galaksi yang mekar. Pendekar pedang itu mendarat di tanah, kulitnya seputih giok, rambut hitamnya berkibar. Fang Wang mengeluarkan jubah putih dari cincin giok naga dan melemparkannya kepadanya. Dia menangkapnya dengan cepat dan mengenakannya dengan kecepatan yang luar biasa. Pendekar pedang itu, yang tampak seperti raja abadi dari surga, telah kembali. Pendekar pedang itu merasakan kidan darah di dalam tubuhnya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dari matanya, orang bisa tahu bahwa dia sedang berjuang untuk menahan kegembiraannya. Sungguh keberuntungan, luar biasa. Zhao Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Fang Wang tersenyum dan berkata, Su Yan, sekarang ajari kami ilmu pedangmu itu. Pendekar pedang itu, yang nama aslinya adalah Su Yan, mengangguk setuju. Dia segera mulai melafalkan metode mental dan teknik pedang, menggunakan proses itu untuk juga merasakan tubuh fisiknya yang baru dihidupkan kembali. Kumpulan ilmu pedang yang memungkinkan kebangkitan ini adalah teknik pedang, tanpa gerakan pedang khusus tetapi lebih seperti teknik kultivasi, kecuali teknik ini tidak memobilisasi kekuatan spiritual tetapi niat pedang. Fang Wang mendengarkan dengan penuh perhatian, begitu Su Yan selesai, dia langsung masuk ke istana surgawi. Su Yan berhenti sejenak, menatap Fang Wang dan berkata, ini bukan ilmu pedang murni, bahkan jika kamu juga perlu waktu untuk berlatih. Apa yang ingin dia katakan adalah bahkan jika kamu mendapatkan harta roh kehidupanku, akan tetap sulit untuk menguasai teknik pedang ini dalam sekali jalan. Namun, Zhao Zhen berdiri di sampingnya. Dia tidak bisa mengungkapkan masalah ini, karena itu juga akan menjadi salah satu senjata rahasia Fang Wang di masa depan. Meskipun Su Yan tewas di tangan Fang Wang, dia tidak menaruh dendam padanya, bahkan dipenuhi rasa terima kasih. Sejak lahir, selain istri dan 2 saudara laki-lakinya, tidak ada yang memperlakukannya lebih baik daripada Fang Wang, yang selalu menjadi orang yang dia cita-citakan. Pada saat itu, Fang Wang membuka matanya tepat saat mereka bertemu dengan tatapan Su Yan. Seketika, Su Yan entah kenapa merasakan jantungnya berdebar kencang. Mata Fang Wang sangat dalam, tidak menunjukkan emosi, namun untuk beberapa alasan, Su Yan selalu merasa bahwa dia menjadi lebih mengesankan. Teknik pedang Nirwana 9 kehidupan, mengesankan. Dengan menggunakan Nirwana harta roh kehidupan, seseorang dapat terus-menerus menerobos batas mereka. Teknik ini tidak kalah hebatnya dengan kemampuanmu untuk mencapai kultivasi yang melampaui batas, dan bahkan dapat dikatakan saling melengkapi. Fang Wang menatap Su Yan, berbicara dengan sungguh-sungguh. Teknik pedang Nirvana 9 kehidupan, yang telah dipraktikkannya selama 1500 tahun, tidak sulit untuk dilatih hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Tantangan utamanya adalah mencapai penyelesaian dan kesempurnaan yang luar biasa, mencapai alam kesempurnaan yang luar biasa memungkinkannya untuk melihat esensi dari teknik pedang Nirvana 9 kehidupan. Merangkul kematian untuk kehidupan.
Kelahiran kembali melalui nirvana. Dengan setiap kematian, seseorang dapat menggunakan objek kultivasi untuk dihidupkan kembali. Dengan objek kultivasi, menjadi apa yang diubah oleh seorang kultivator hebat setelah kematian. Mereka yang dihidupkan kembali oleh teknik pedang nirvana 9 kehidupan dapat mewarisi kultivasi dan kekayaan dari pemilik objek sebelumnya, sehingga memperoleh bakat yang lebih besar. Tentu saja, ada juga kekurangannya. Objek kultivasi sulit ditemukan, dan harus berasal dari kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada milik sendiri, membuat setiap upaya berikutnya lebih sulit daripada yang terakhir, dengan 9 sebagai batasnya. Dan setelah digunakan, seseorang harus memulai lagi dari awal dengan tubuh fisik. Misalnya, jika Fang Wang terlahir kembali, dia harus memulai dari awal dengan tubuh tiran yang agung dari geng surgawi serta berbagai keterampilan luar biasa lainnya. Tentu saja, memulai lagi tidak menjadi masalah besar bagi Fang Wang, tetapi dia tidak memerlukan metode seperti itu untuk menjadi lebih kuat. Setelah setiap nirwana, kultivator akan mendapatkan wawasan baru tentang teknik kultivasi, yang berarti mereka harus mempelajari kembali teknik pedang nirwana 9 kehidupan yang sama sekali baru setelah nirwana. Inti utamanya adalah, setelah mencapai kesempurnaan besar dari teknik pedang nirwana 9 kehidupan, seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk kelahiran kembali yang sejati. Sekarang itu mengerikan. Dengan kata lain, setelah menjalani nirwana 9 kali, Fang Wang dapat memilih untuk mengorbankan kultivasinya sendiri, membalikkan waktu dan ruang, dan menapaki jalan kultivasi sekali lagi. Akan tetapi, pilihan ini haruslah sukarela dan bukan akibat dibunuh oleh orang lain. Lagi pula, siapa yang dapat memilih untuk terlahir kembali di puncak kondisi mereka tanpa alasan? Teknik ini membuat Fang Wang semakin berspekulasi tentang kelahiran kembali Zhou Sui. Saling melengkapi. Apa maksudmu? Su Yan bertanya dengan cemberut, bingung. Apakah itu teknik pengorbanan darah 9 ekstrim atau teknik pedang nirwana 9 nyawa? Dia hanya menguasainya secara dangkal dan tidak dapat melihat sifat sebenarnya dari kedua keterampilan luar biasa ini. Memintanya untuk melakukan teknik pengorbanan darah 9 ekstrim sekarang adalah hal yang mustahil, dia bahkan telah lupa bagaimana cara melakukannya. Bab 330, Bab 327, Luo Tian, penguasa iblis, lawan Fang Wang. Fang Wang tersenyum dan berkata, kehalusan di dalamnya, akan kau pahami nanti. Zhao Zhen, bawa dia mencari halaman di rumah ziarah untuk menetap dan membiasakan diri dengan tubuh barunya. Masih menikmati teknik pedang nirvana 9 kehidupan, Zhao Zhen kembali ke kenyataan dan bergegas memimpin jalan. Su Yan mengangguk, lalu memberi hormat dengan kepalan tangan dan telapak tangan kepada Fang Wang, lalu pergi bersama Zhao Zhen. Setelah mereka pergi, Fang Wang bergumam pada dirinya sendiri. Kultivasinya memang meroket pesat, tetapi sayangnya, kultivasi Sariputra ini tidak setinggi kondisi puncaknya sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa Su Yan sekarang memiliki kultivasi yang sebanding dengan alam melangkah ke langit, yang bagi Su Yan, memang merupakan berkah tersembunyi. Teknik pedang nirvana 9 kehidupan memang memikat. Namun, sayangnya, Sariputra sangat langka, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan objek dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada kedua Sariputra ini. Terlebih lagi, Fang Wang, yang berada di alam kesempurnaan agung, dapat melihat semua kekurangan dari teknik pedang nirvana 9 kehidupan, seperti hilangnya ingatan tertentu yang tak terelakkan setelah kebangkitan melalui nirvana. Oleh karena itu, keinginan Fang Wang untuk teknik pedang nirvana 9 kehidupan tidak begitu kuat. Dia belum mencapai titik yang tidak bisa kembali. Menggunakan Sariputra untuk melakukan nirvana dan meningkatkan kultivasinya mungkin bukan ide yang bagus saat ini. Jika musuh menyerang selama periode ini dan mengganggu proses nirvana, dia akan benar-benar musnah. Kebangkitan melalui nirvana tampaknya menantang surga, tetapi proses nirvana itu sendiri adalah periode kerentanan ketika dia akan benar-benar tidak berdaya. Semakin tinggi alamnya, semakin lama proses nirvana akan berlangsung. Fang Wang tidak merenungkan lebih jauh dan memulai kultivasinya. Pada hari-hari berikutnya, Fang Wang sering merasakan semburan niat pedang dan ki pedang yang kuat di dalam rumah ziarah. Su Yan terus-menerus mengonsolidasikan teknik tertingginya. Fang Wang dapat merasakan bencana yang mengancam dinasti Dewa Yu Agung semakin dekat. Di dinasti Dewa Yu Agung, di dalam istana kekaisaran, di aula besar untuk berdiskusi. Kaisar Yu Agung yang baru saja dinobatkan duduk dengan anggun di atas tahta naga. Ia tampak sangat muda, ekspresi wajahnya tertahan.
Barisan dan barisan pejabat sipil dan militer berdiri di hadapannya, memancarkan rasa kekuatan yang menindas. Pedang iblis telah ditundukkan oleh Su Qiuming dari Sekte Pedang Wangdao, dan pedang ini telah menyebabkan kejatuhan ribuan kultivator, termasuk lebih dari 300 orang yang telah mencapai alam Mahayana dalam kultivasi mereka. Kitab suci dinasti agung telah diperoleh oleh Raja Iblis. Akan tetapi, jumlah korban yang disebabkan oleh kitab suci ini tidak terhitung. Dalam proses perampasannya, Raja Iblis secara keliru telah membunuh banyak orang, yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Seorang tetua senior dari Xuanjiao Taiking telah meninggal dunia di punggung Bukit Panjang Barbar Timur, dan harta roh kehidupannya telah berubah menjadi artefak magis, yang juga telah memprovokasi para kultivator dari negara-negara sekitar untuk memperebutkannya, dan jumlah korban masih belum jelas. Sebuah urat roh meletus di kota kerajaan Suyang, dan para kultivator di dalamnya terkena kekuatan dari jantung bumi. Banyak kultivator kehilangan kendali selama kultivasi mereka karena kekuatan ini, yang menyebabkan banyak korban. Ketika rakyatnya terus-menerus melaporkan situasi dari berbagai tempat, Kaisar Agung Yu merasa kepalanya semakin berat. Semua orang tahu malapetaka yang dihadapi Yu Agung, dan mereka bahkan dapat merasakan bencana yang akan datang, tetapi karena musuh belum muncul, mereka terus menderita bencana alam dan buatan manusia, dan bahkan pertikaian internal. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan dinasti Dewa Yu Agung menyusut, tak dapat dikekang. Sebagai kaisar, ia menghadapi tekanan terbesar secara langsung. Dan tekanan ini terus tumbuh tanpa henti. Kaisar Yu Agung mencengkeram sandaran tangan singgasananya erat-erat, berusaha untuk tetap tenang. Tepat pada saat itu, seorang prajurit terbang cepat ke aula besar, berlutut di tangga, dan memberi hormat kepada Kaisar Yu Agung, dengan tatapan semua orang beralih ke arahnya. Yang mulia, seorang yang terhormat dari klan Luo, Raja Iblis Luo Tian, telah mengirim tantangan, ingin berduel dengan prajurit terkuat dinasti Dewa. Prajurit itu berkata dengan suara serius yang bergema di seluruh aula. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang berubah. Itu dia, Kaisar Yu Agung mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, apa asal-usul Raja Iblis Luo Tian ini? Seorang menteri tua angkat bicara, Raja Iblis Luo Tian adalah salah satu yang terkuat dalam klan Luo, yang menantang leluhur agung kita 1000 tahun yang lalu. Setelah kekalahan yang menghancurkan, dia jatuh ke lautan iblis, takluk pada iblis, dan membuat namanya dikenal sebagai Raja Iblis. 1000 tahun yang lalu, dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam jiwa sejati. Tingkat ke-9 dari alam jiwa sejati. Wajah Kaisar Agung Yu berubah drastis, dia tahu apa arti alam jiwa sejati. Alam itu hampir merupakan puncak dari alam fana, karena apapun di luar itu, Qiankun surgawi hampir bersifat mistis. Setidaknya di dinasti Dewa Agung Yu, hanya Kaisar Donggong yang mencapai alam Qiankun surgawi sebelum meninggal. Kaisar Yu Agung segera bertanya, apakah Raja Iblis Luo Tian menyebutkan kapan dia akan datang? Di mana pertempuran yang menentukan akan terjadi? Prajurit itu mengangkat kepalanya dan menjawab, dia berkata bahwa dalam waktu 1 tahun dia akan menunggu di ujung tepi surga di sebelah barat daratan utama. Jika dinasti Dewa tidak mengirim seseorang untuk berperang, dia akan memimpin 400 sekte iblis dari lautan iblis untuk menyerang dinasti Dewa, menarik jiwa warga Yu Agung untuk menempa panji-panji iblis. Berani sekali, Kaisar Yu Agung meraung marah, tidak mampu menahan kekuatan spiritualnya, yang terwujud sebagai api berbentuk naga yang melingkari tubuhnya. Para menteri sipil dan militer di aula sama-sama marah, mencela kesombongan Raja Iblis Luo Tian. Segera, aula besar itu menjadi gempar. Setelah beberapa lama, Kaisar Yu Agung, dengan wajah muram, bertanya, apakah ada kultivator di istana di alam jiwa sejati? Aula itu langsung sunyi senyap. Setelah beberapa tarikan napas, Kaisar Tao angkat bicara, Yang mulia, kultivator biasa dari alam jiwa sejati bukanlah tandingan bagi Raja Iblis Luo Tian. Kita harus menemukan seorang kultivator hebat di alam jiwa sejati tingkat ke-9. Kita hanya bisa meminta bantuan dari para leluhur tua dari sekte-sekte besar. 1 tahun bukanlah waktu yang lama, Yang mulia harus meminta bantuan mereka secara pribadi. Mendengar ini, Kaisar Yu Agung tampak semakin tidak senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Wangdao memiliki kultivator yang dapat bersaing dengan Raja Iblis Luo Tian? Kaisar Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali Master Dao dari ziarah, tidak ada kultivator hebat alam jiwa sejati di Wangdao. Karena ziarah dilakukan dalam pengasingan, sebaiknya jangan ganggu dia.
Raja Iblis Luotian jelas bukan musuh utama dinasti ilahi Yu Agung. Meminta Master Dao untuk mengambil tindakan sekarang akan merugikan kita. Kata-katanya disambut dengan persetujuan dari para menteri lainnya. Dinasti Dewa Yu Agung memiliki warisan yang mendalam, dan semua menteri yang hadir memegang pengaruh yang sangat besar, masing-masing dengan jaringan intelijen mereka sendiri. Hanya memikirkan informasi itu membuat mereka bergidik. Ekspresi Kaisar Yu Agung berfluktuasi saat dia terdiam. Pada bulan berikutnya, berita tentang serangan Raja Iblis Luotian yang akan datang menyebar seperti api di seluruh benua Kaisar manusia. Meskipun dinasti Dewa Yu Agung mencoba untuk menekan informasi tersebut, itu tidak dapat dibendung, seolah-olah telah mengambil kehidupannya sendiri. Kisah-kisah tentang eksploitasi bela diri mengerikan dari Raja Iblis Luotian juga menyebar, membuat warga dinasti Dewa Yu Agung cemas dan merasa seolah-olah bencana besar akan segera terjadi. Semua orang tahu bahwa Raja Iblis Luotian hanyalah awal dari malapetaka, dengan lebih banyak musuh yang akan menyusul. Kaisar Donggong telah menyinggung terlalu banyak kekuatan saat menenangkan dunia fana. Bulan demi bulan berlalu, ketika kurang dari setengah bulan tersisa sebelum hari pertempuran yang menentukan, Hong Chen mengunjungi Fang Wang. Fang Wang duduk dengan mata terpejam, Qi berkumpul sambil bertanya, kapan Raja Iblis Luotian ini akan tiba? Meskipun dia telah berkultivasi selama ini, dia kadang-kadang mendengar diskusi para kultivator di kota kekaisaran, yang membuatnya tetap mendapat informasi tentang keadaan dunia. Seorang yang baru mencapai tingkat ke-9 dari alam jiwa sejati berani menimbulkan masalah. Mati saja, Hong Chen menjawab, dia telah tiba dan menunggu di ujung tepi surga. Kalian tidak perlu mengambil tindakan. Biarkan dinasti Dewa Yu Agung menanggung beban terlebih dahulu, ketika mereka hampir tidak dapat bertahan lagi. Wang Dao akan bergerak, lanjutkan kultivasimu dan berusahalah untuk menjadi lebih kuat. Musuhmu adalah orang yang memegang kekuatan Dewa Malapetaka, yang kemungkinan berada di alam Qian Kun Surgawi. Dia sangat berhati-hati dan selalu ingin menguji kemampuanmu. Kamu telah membunuh dua makhluk di alam semesta setengah langkah, yang cukup membuatmu ditakuti oleh mereka yang berada di alam Qian Kun Surgawi.